Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Pagi, Halo. pagi, 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 yes. Pagi, pagi, pagi. yes. 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 Wah, luar biasa ya. Senang kita bisa bareng-bareng lagi. Kita ketemu di acara spesial ya. Di pagi hari ini ya kita kumpul di special event ya. Product knowledge untuk Biskin ya. Udah lama banget kita nggak belajar tentang Biskin. Nah, ini karena request ya banyak teman-teman. Jadi kita mau belajar bareng-bareng tentang Biskin. Dan pastinya karena pagi hari ini di acara ini juga spesial banget nih. Yang akan sharing dengan kita itu satu pribadi yang sangat-sangat expert ya tentang Biskin ya. Jadi pastikan ya untuk teman-teman semua sudah siap buku catatannya ya. Kemudian juga sambil dicek lagi di daftar pesertanya apakah rekan-rekannya sudah masuk ya. Nah, segera dijapri dulu, ayo segera masuk, ayo segera masuk gitu ya. Karena spesial banget gitu ya. Dan buat teman-teman juga disiapkan pertanyaan-pertanyaannya ya yang selama ini mungkin tentang Biskin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini segera disiapkan nanti langsung bisa disampaikan ya di kolom chat sehingga nanti di akhir sesi kita bisa bahas ya. Nah, teman-teman jangan takut ya. Maksudnya seringkali kan gini, kita tuh kalau mau tanya tuh jangan malu nanti dipikir gini aja kok ya ditanyain kayak berasa mungkin eh, masa receh banget gitu pertanyaannya atau apa. Padahal sebenarnya teman-teman ya dari pertanyaan yang kita pikir mungkin itu receh, tapi sebetulnya di situ tuh banyak sekali ilmu yang nanti bisa belajar. Bahkan nggak jarang orang lain itu yang kita pikir akan berpikir pertanyaan kita receh, malah sebaliknya, mereka itu akan mendapatkan banyak sekali manfaat loh dari pertanyaan yang kita tanyakan itu, ya. Jadi jangan takut dan jangan ragu untuk tanya, tanya aja, gitu ya. Karena kita justru ini kesempatan untuk kita belajar, ya. Nah, jadi sampaikan pertanyaan-pertanyaannya untuk bisa nanti kita bahas bareng-bareng, ya. Jadi sekali lagi ini kesempatan berharga, segera ya cek lagi di daftar pesertanya apakah rekan Anda sudah hadir. Nah, yang belum hadir ya segera ya dijapri untuk bisa segera masuk ya. Karena waktunya terbatas dan sebentar lagi kita akan mulai ya. Pribadi yang satu ini pasti kalau Anda yang mungkin yang sudah lama di Biskin pasti sudah tahu, tapi belum ya. Bagi yang baru, beliau ini eh, saat ini ya sebagai konsultan untuk Biskin ya. Dan pengetahuannya, pengalamannya itu sudah sangat banyak sekali ya. Jadi kita akan belajar bareng-bareng dari pribadi yang satu ini ya, dari Biskin Beauty Konsultan kita. Kita mau sambut bersama-sama ya. Kita mau sambut dengan aplaus digital yang paling meriah untuk Dokter Victoria. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi-pagi, yes. Pagi, 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 yes. Ya, mungkin saya langsung aja ya. Ya, hari ini saya kan bawain product knowledge. Memang agak panjang sebenarnya, cuman semoga nanti bisa mudah untuk dipahami dan dimengerti ya. Sebentar, saya share screen dulu. Ya. Jadi kita tuh biasanya kan kalau kita bicara tentang satu produk gitu ya, pasti kan kita bertanya ya, apa sih yang menjadi keunggulan atau apa sih yang membuat orang itu tertarik nih pakai produk yang kita mau gunakan. Ya tentunya kalau kita bicara tentang produk, pasti banyak dari kita yang selalu akan bilang, oh produk ini karena ada kandungan yang bagusnya yang A, B atau C. Tapi sebenarnya kalau kita mau memakai produk gitu, sebenarnya apa sih yang harus kita cari gitu ya. Nah, yang penting yang kita cari pada saat kita memilih produk itu adalah kandungan dari bahan antioksidannya dan tentunya adalah kandungan air dalam skincare tersebut. Kenapa kita memerlukan antioksidan ataupun air dalam skincare yang kita pakai? Karena itu adalah sebenarnya salah satu kunci anti-aging. Kalau orang suka bilang bahwa oh produk A, produk B, produk C gitu ya. Yang penting ada antioksidannya. Tapi
Sebenarnya kenapa antioksidan itu sangat diperlukan untuk kulit kita? Karena sebenarnya ini adalah kunci dari anti-aging. Nah, ini juga menjadi satu keunggulan dari produk kita, yaitu kita memiliki yang namanya Six Core Antioxidant System. Nah, ini yang dari awal kalau kita bicara produk kita, produk Biskin, kenapa menjadi salah satu yang diutamakan Six Core Antioxidant Systemnya ini? Karena kita tuh punya 5 powerhouse antioksidan. Jadi kita punya antioksidan sejumlah 5. Mungkin kalau produk lain gitu ya, punya cuma 2 atau mentok-mentok 3 gitu ya. Bisa nggak memberikan hasil? Bisa, tapi tentunya tidak sepowerful kalau kita punya 5 antioksidan di dalam skincare yang kita gunakan. Nah, selain itu, selain dari antioksidan yang kita pakai ada 5 powerhouse antioksidan, kita juga punya B2O atau air dari mata air jeju yang dilengkapi lagi dengan produk-produk perlebahan seperti madu, propolis, Polenergy, dan tentunya Royal Jelly. Nah, ini adalah yang kita pakai untuk mencegah tanda penuaan. Jadi kalau ditanya sama orang, ada nggak sih skincaremu yang bisa anti-aging? Yes, jawabannya semua skincare kita, mau V-line ataupun W-line, semua menggunakan anti-aging. Yaitu karena ada Six Core antioksidan sistem ini. Kecuali apa? Kecuali produk Biskin, yaitu adalah si V3 Intense PAF Concentrate. Karena ini kandungannya L-ascorbic acid 20% atau vitamin C L-ascorbic acid 20%. Nah, 5 powerhouse antioksidan ini ada apa aja? Kita punya vitamin C. Jadi vitamin C ini untuk bantu menangkal radikal bebas, untuk mencegah penuaan, untuk memperbaiki tekstur dan tampilan pada kulit kita tentunya. Nah, kemudian kita juga di sini punya vitamin E ya, punya vitamin E di mana tujuannya vitamin E ini juga untuk membantu melindungi radikal bebas, melembabkan dan mencerahkan pigmentasi. Kemudian kita punya CoQ10 yang kita ambil dari ekstrak kacang polong, PA Phytoplacenta ekstrak yang kita ambil. Nah, ini untuk juga untuk menstimulasi produksi kolagen. Kemudian kita punya alpha lipoic acid yang kita ambil dari ekstrak brokoli. Nah, ini untuk membantu mencerahkan kulit dan menangkal radikal bebas. Dan kita juga punya glutathione nih. Glutathione ini sebenarnya adalah mother of antioksidan. Jadi sekarang ini glutathione ini sangat dicari dan sangat digunakan karena apa? Karena ini biasanya dipakai untuk antioksidan. Baik di kulit wajah secara topikal, dioles ke wajah, atau yang dikonsumsi secara oral. Nah, tapi bisa juga ini biasanya dipakai untuk pencerah lewat infusan. Nah, ini tapi biasanya kalau infus gitu ya, ini untuk infus whitening. Nah, itu biasanya pakai si glutathione ini dicampur atau ditambahkan dengan vitamin C. Nah, ini juga akan mengaktifkan potensi pencerah kulit dengan dari vitamin C. Jadi, efeknya vitamin C yang untuk mencerahkan kulit akan lebih maksimal lagi. Nah, kemudian kita juga di sini punya formula eksklusif dari Biskin, yaitu produk-produk perlebahan kayak polen, propolis, royal jelly tadi, air dari mata air jeju. Kenapa dari mata air jeju? Karena ternyata banyak kandungan mineral. Nah, kandungan mineral pada skincare, pada air yang didapatkan ini membantu untuk menutrisi kulit kita, sehingga kulit kita tuh jadi lebih lembab, ternutrisi dengan baik karena ada kandungan mineralnya tersebut. Nah, eh, jadi kalau misalnya ditanya gitu ya kan, sering kali kita ketemu orang kalau udah dengar dengan produk perlebahan, misalnya menggunakan polen gitu ya. Polen ini kan sebenarnya kadang-kadang ada orang yang alergi gitu ya. Nah, pertanyaannya tuh sering kali adalah kalau saya alergi polen atau saya alergi dengan propolis atau saya alergi dengan royal jelly, apakah saya tetap boleh menggunakan Biskin? Itu biasa pertanyaan. Nah, biasanya yang akan saya tanyakan adalah apakah polen, propolis, royal jelly yang atau madu pun yang digunakan itu adalah produk dari HDI. Karena seringkali yang bikin alergi itu adalah serbuk polennya, bukan dari polen honeybee polennya. Kalau serbuk polen itu artinya polennya nggak mateng. Jadi ketika kita konsumsi bisa menimbulkan alergi. Tapi kalau kita seperti di HDI, kita pakai Polenergy. Polenergy ini dari serbuk sari yang udah matang. Jadi sebenarnya ini justru membantu mencegah terjadinya alergi pada tubuh kita. Nah, itu makanya kenapa kalau di Biskin, kalau ditanya apakah kalau alergi boleh tetap konsumsi atau tetap boleh gunakan, boleh gitu ya. Karena memang sebenarnya antara topikal ataupun oral itu akan berbeda gitu ya. Jadi kalau ada yang alergi itu masih tetap aman untuk digunakan.
Nah, itu adalah salah satu keunggulan dari produk Biskin. Kita punya sensor antioksidan system. Jadi kalau ditanya produk mana yang bisa buat anti-aging, ya tentunya semua produk dari Biskin ini bisa tujuannya adalah untuk anti-aging. Nah, kita kan bahas satu-satu. Jadi, Biskin ini memiliki dua seri. Seri yang pertama adalah seri V-Line atau Vita Advance. Nah, seri yang kedua itu adalah seri W-Line atau White Glow. Nah, setiap seri itu punya 5 rangkaian. 5 rangkaian itu apa aja? Jadi, ada cleanser, ada sabun cuci mukanya, kemudian ada essence. Essence itu kita tujuannya untuk normalin pH kulit. Ada serumnya, ada day cream maupun ada night cream. Jadi kita tuh simple banget juga. Ini juga salah satu keunggulan dari produk Biskin yaitu simple. Karena kita cuman ada 5 step tadi ya. Jadi kalau pagi ya 4, kalau malam ya 4 dengan sabun, essence, serum, day cream atau eh, cleanser, essence, serum, night cream. Nah, itu sesimpel itu. Dan setiap kemasan dari produk Biskin, ini semuanya ada angkanya sehingga memudahkan kita tuh mau pakai yang mana dulu sih gitu ya. Nah, itu sangat mudah sekali. Nah, fokus utama di V-Line ini adalah untuk bikin kulit kita, jadi tujuannya adalah untuk vitalitas. Vitalitas itu untuk membantu kayak supaya kulit kita tuh jadi sehat. Kemudian kekencangan kulit. Jadi memiliki efek juga. Jadi karena dia nanti akan stimulasi kolagen, stimulasi elastin, sehingga menyebabkan kulit kita tuh jadi lebih kencang. Terus juga punya efek kulitnya cerah. Kalau kulit kita sehat, vitalitas kulit kita terjaga, regenerasi kulit kita bagus, biasanya efek yang kita dapetin dari kulit kita ini kulitnya jadi cerah. Tentunya ini juga untuk membantu mengatasi tanda penuaan dan tentu kulit akan jadi lebih sehat. Kenapa kulit bisa jadi lebih sehat? Karena kita nutrisi makanan, kita menutrisi kita kasih makanan untuk kulit kita, sehingga dengan kita memberikan makanan pada kulit kita juga jadi lebih sehat. Nah, tiap produk ini yang membedakan semuanya punya six core antioxidant system, tapi tentu ada bahan aktif utamanya lagi. Jadi masing-masing punya bahan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Nah, kalau di sini di V-Line kita tuh punya yang namanya PSAID, D-L-Panthenol, non-appetite 11, Tulipa gesneriana, dan SM5. SM5 ini yang biasanya dipakai untuk membantu menenangkan kulit ketika kulit kita iritasi, ketika kulit kita gatel, atau ketika kulit kita bermasalah gitu ya. Nah, kandungan SM5 ini tujuannya adalah untuk menenangkan kulit. Ya, ini jadi kerjanya itu kayak gimana? Jadi kerja dari V-Line ini dia tentu karena kita pakai antioksidan, antioksidannya melindungi permukaan kulit kita, menetralisir radikal bebas dan mengurangi oksidasi. Nah, ada 4 bahan yang tadi kayak pisate, delpantenol, non-appetite 11, dan tulipa gesneriana phytoplacenta extract ini tujuannya adalah untuk meremajakan kulit kita supaya kita kelihatan lebih awet muda. Ya, kemudian untuk regenerasi sel kulit, untuk stimulasi kolagen elastin. Jadi kenapa kok kulit kita tuh jauh lebih kencang ketika kita pakai V-Line ya karena ada bahan aktifnya tadi yang bikin kulit kita jadi lebih kencang. Dan dia akan stimulasi dari kolagen elastin ini dan mencerahkan kulit kita. Dan ada kandungan SM5-nya yang tujuannya adalah untuk menenangkan kulit. Jadi mengurangi sensasi yang ditimbulkan dari pemakaian produk. Nah, produknya tadi ada apa aja? Jadi step yang kita pakai sebenarnya semuanya adalah step basic atau step dasar. Step dasar itu adalah ya tadi kita pakai sabun, kita pakai essence, kita pakai serum, kita pakai day cream. Atau kalau malam ya kita pakai night cream. Itu adalah step dasar. Boleh nggak di skip? Sebenarnya itu nggak boleh kita skip. Karena apa? Karena itu dasarnya. Nanti kita bahas ya satu-satu. Apa sih fungsi dari masing-masing yang kita gunakan ini? Oke, ya, jadi yang kita akan gunakan gitu ya. Nah, ini dengan busa yang lembut. Sorry. Kalau soft bead cleanser ini, jadi kalau kita lihat memang dia itu menggunakan kalau kita lihat kalau kita pegang itu ada butiran scrubnya. Nah, tapi butiran scrub ini kita tuh menggunakan ini juga salah satu ya keunggulan dari produk kita, yaitu adalah kita menggunakan mikrokristal selulose yang tujuannya adalah mengangkat sel kulit mati kita. Nah, tapi jangan khawatir, biasanya orang itu kalau udah dengar kata scrub atau ada butirannya, biasanya mereka kan takut.
Apalagi kalau yang memang mereka tuh punya kulit yang sensitif atau mungkin punya kulit yang gampang kemerahan gitu ya, gampang gatal. Biasanya kalau kita udah dengar butiran scrub, mereka pasti biasanya menolak. Tapi di sini kita pakai mikrokristal selulos, jadi butiran scrubnya itu sangat halus banget. Sehingga kalau digosok sedikit pun butiran scrubnya itu dia akan hancur. Ketika itu juga membantu untuk mengangkat sel kulit mati kita. Karena kalau sel kulit mati kita nggak diangkat, kotoran di kulit kita ini biasanya nempel, nggak bisa hilang, justru itu akan menyebabkan masalah pada kulit kita. Tapi karena ada mikrokristal selulosnya, dia ngangkat sel kulit mati, kulit kita itu yang nggak berfungsi, itu dia akan terbuang. Nah, ini juga bisa. Jadi kalau misalnya kita pakai make up ringan, misalnya kita pakai SS cream doang atau kita pakai loose powder aja, ya. Ini akan membantu supaya loose powder atau SS cream yang kita pakai ini juga akan menghilang. Dan ada kandungan vitamin C-nya. Jadi begitu kita pakai, kulit kita itu jauh lebih cerah gitu ya. Nah, kemudian kita juga punya yang namanya adalah Natural Balance Essence. Jadi ini orang suka bilangnya adalah penyegar gitu ya. Tapi sebenarnya lebih dari sebuah penyegar doang gitu ya. Kalau orang bilang itu biasanya orang itu kenal dengan namanya toner gitu ya, toner atau penyegar gitu. Tapi sebenarnya essence di sini tuh punya tujuan yang lebih cuma dari penyegar gitu ya. Kalau penyegar kita bisa cari dia di luaran sana gitu ya. Kita bisa cari untuk produk yang lainnya. Tapi sebenarnya tujuan dari essence ini apa? Tujuan dari essence ini adalah untuk menormalkan atau menyeimbangkan pH kulit kita. Seringkali ketika kita pakai sabun, apalagi terus kita mandi, kita sabun mandi, kita shampoo, kena wajah kita otomatis kena shampoo, kena conditioner gitu ya. Nah, biasanya pH di kulit kita ini akan berubah. Bahkan kita kena debu, polusi, pH di kulit kita ini akan berubah. Biasanya pH kulit kita akan jadi jauh lebih tinggi. Makanya itu kita harus normalin nih pH kulit kita. Tujuannya apa? Tujuannya pH kulit kita tuh cenderung lebih asam ya. Jadi kenapa kita harus normalin? Supaya kalau kita mau pakai serum, mau pakai day cream itu bisa menyerap lebih maksimal. Nah ini dan juga kalau kita pakai ini tuh kayak kita buka jalan. Jadi sering kali kan kita suka gini. Aku kok udah pakai skincare, aku udah pakai serum, aku udah pakai day cream, aku udah pakai night cream, tapi kok hasilnya tuh nggak bisa kelihatan maksimal ya, atau hasilnya tuh kayaknya nggak ya gitu-gitu aja gitu ya, nggak ada hasilnya. Nah biasanya permasalahannya adalah ketika mereka pakai skincare, mereka nggak normalin dulu pH-nya. Ketika kita nggak normalin pH-nya atau pH kulit kita terlalu asam, mau sebagus apapun skincare yang kita gunakan, dia itu nggak bisa meresap sampai ke lapisan yang lebih dalam. Ya nempel di permukaan, jadi kulitnya tuh terasa lembab, nggak, tapi lembabnya tuh nggak bisa lembab yang terus-menerus. Nah, makanya itu kita harus normalin dulu, kayak kita buka jalan. Ya, supaya jalannya terbuka, day cream dan serumnya kita bisa masuk lebih maksimal. Dan tentunya ini nggak usah takut. Biasanya kan kalau kita kenal toner di luar sana, begitu kita pakai mukanya perih atau cekit-cekit gitu ya. Nah, tapi Natural Balance Essence di sini dia itu bebas alkohol. Jadi kita kulitnya kalau pun yang sensitif, merah ataupun gatel, ini tuh aman buat dipakai atau digunakan. Nah, kemudian kita di sini juga punya Intense PF Concentrate. Jadi ini tuh adalah satu-satunya yang tidak ada produk perubahannya, tidak ada sister antioksidan sistemnya. Tapi di sini kita punya yang namanya vitamin C, yaitu adalah L-ascorbic acid, di mana vitamin C di sini adalah vitamin C yang paling stabil di antara vitamin C yang lain. Jadi kalau kita tanya di luaran sana banyak nggak sih vitamin C? Banyak. Tapi rata-rata turunan dari L-ascorbic acid. Karena kenapa? Ascorbic acid ini kalau kita tidak bisa memformulasikannya dengan baik, biasanya jadi nggak stabil atau dia lebih gampang untuk jadi kuning gitu ya. Nah, makanya di sini kita ada propyl dan ferulic acid yang dimana membantu untuk si ascorbic acid ini tetap stabil. Jadi nggak berubah warna, tidak mudah oksidasi, tidak berubah bentuk, tidak berubah bau gitu ya. Tapi tetap walaupun seperti itu kita tetap ada masa kadaluarsanya ya.
Nah, ini juga untuk meningkatkan vitalitas dan produksi dari kolagen. Jadi untuk bantu supaya kolagen elastin kita ini kebentuk. Dan ini juga fungsinya untuk mengencangkan dan punya efek untuk mencerahkan kulit kita. Jadi nggak perlu khawatir juga karena juga ini memiliki efek yang cerah di kulit kita. Nah, ini hasil uji pemakaian. Jadi kalau dalam 6 minggu gitu ya, 95 responden mengatakan kulitnya tuh lebih lembab dan elastis. 90% mengatakan kulitnya lebih cerah, 90% responden mengatakan kulitnya lebih halus, dan 85% responden mengatakan kulitnya lebih kencang. Jadi dari hasil pemakaian 6 minggu ini sebenarnya bisa kita eh, jadikan panduan gitu ya. Jadi memang memberikan hasil yang maksimal. Nah, kemudian kita punya yang namanya V4 Active Day Cream. Ini dipakai buat pagi hari. Ya, tujuannya adalah untuk melembabkan kulit, menyegarkan kulit yang kusam dan lelah, melindungi kulit dari radikal bebas, teksturnya ringan dan bebas minyak. Sehingga dia juga untuk mengunci pemakaian serum agar bekerjanya lebih optimal. Jadi, ini tuh kalau kita pakai, kalau misalnya misalnya kita udah pakai serum supaya serum ini nggak mudah menguap, kita pakainya day cream. Nah, kemudian kalau malam hari kita pakainya regenerative night cream, yaitu adalah krim pelembab malam yang bebas minyak. Nah, kenapa sih kok di Biskin day cream ataupun night cream ini sebenarnya tidak kita gabung? Karena sebenarnya pada saat malam hari itu kita butuh sebenarnya skincare dengan tekstur yang lebih rich atau yang lebih tebal untuk ngunci serumnya lagi dan untuk mengunci kelembapan pada kulit kita. Nah, tapi kalau ini dipakai pada pagi hari, kulit kita tuh jadi berasanya lengket atau kulit kita tuh lebih jadi berasa lebih berminyak karena kan dia rich tebal gitu ya. Nah, makanya ini biasanya untuk malam. Dan kenapa kita harus malam pakai night cream? Karena sebenarnya pada malam hari itu kita itu kulitnya lagi regenerasi. Kita lagi butuh makan. Nah, makanya kita harus kasih makan dengan menggunakan night cream supaya regenerasinya cepat, kulit kita yang dihasilkan juga jauh lebih maksimal. Nah, ini rangkaian untuk pagi bisa kita pakai V1, V2, V3, dan V4. Atau bisa juga kalau malam hari kita pakai V1, V2, V3, dan V5. Nah, itu tadi kita pakai V-Line. Tujuannya untuk yang kulitnya normal atau mungkin berjerawat, itu bisa kita pakai. Nah, kalau bagaimana kalau kulitnya kering atau kulitnya itu ada fleknya. Nah, itu kita bisa pakai seri yang kedua ini, yaitu kita bisa menggunakan dengan White Glow. Nah, fokus utamanya di sini memang agak berbeda. Kalau tadi kita lihat fokusnya adalah untuk vitalitas, untuk mencerahkan gitu ya. Nah, punya efek juga untuk mengencangkan kulit gitu ya. Tapi kalau di sini justru fokus utamanya adalah bikin kecerahan kulit. Jadi untuk mencerahkan kulit, untuk memudarkan flek hitam, untuk meratakan warna kulit, untuk memperbaiki tekstur kulit, dan tentunya yaitu nutrisi buat makanan kulit kita, jadi kulit kita jadi lebih sehat. Bahan aktif utamanya tuh ada apa aja? Di sini kita punya arbutin. Arbutin ini yang dia banyak juga dipakai di bahan-bahan yang lain untuk tujuannya adalah untuk menghambat pembentukan melanin atau untuk membantu mencerahkan kulit kita. Kemudian bahan yang juga biasanya banyak dipakai di produk-produk luar gitu ya, itu adalah koji rice extract. Karena ternyata koji rice extract ini dia itu punya efek mencerahkan, menenangkan dan juga melembabkan kulit kita. Jadi kenapa ini lebih banyak untuk yang kulitnya kering atau kulitnya dehidrasi. Nah, itu biasanya lebih disarankan untuk pakai ini. Kemudian ada Jeju Green Tea Extract, di mana ini tuh tujuannya untuk menghidrasi dan menenangkan kulit. Kemudian kita punya Jeju Sasa, ini untuk oksidasi dan mencerahkan kulit. Dan kita punya Organic Seven, di mana di sini adalah untuk menenangkan kulit, antiinflamasi, anti alergi, dan mencegah terjadinya iritasi pada kulit kita. Nah, cara kerjanya di sini kita punya dua cara kerja sebenarnya. Jadi, white glow ini satu, dia akan menghambat dari yang namanya kita punya namanya tyrosinase inhibitor atau for blocking system. Jadi dengan kandungan jeju sasa, koji rice, koji gastrodia elata dan arbutin ini tujuannya adalah untuk ngeblok supaya melanosit kita ini nggak kebentuk.
Nah, tapi kan pertanyaannya biasa gini, dok kalau di dalam kita kan nggak bisa lihat, atau kalau di dalam ya udah gitu kan. Tapi kan kita juga harus dong jaga yang di luarnya. Nah, gimana kalau kita jaga di luarnya? Nah, yang jaga di luar itu adalah si green tea. Jadi dia itu sebagai melanogenesis inhibitor atau free radical scavenger. Nah, ini biasanya kenapa kita pakai untuk yang kulit sensitif karena di sini kita namanya Jared's Bubble Cleanser. Jadi dia itu pakai foam. Nah, dia itu pakai foam sehingga kalau kulit kita iritasi atau mungkin kulit kita yang kemerahan atau yang kalau misalnya kena sabun dikit biasanya udah gatel, kenceng gitu ya. Nah, ini dengan busa yang foam ini justru akan menenangkan kulit kita. Tapi bedanya apa dengan produk lain? Kan di luar sana juga pasti banyak ya yang ada foamnya, ada bubble-nya gitu ya. Nah, bedanya kalau kita pakai W1 atau Rich Bubble Cleanser, dia itu bisa untuk ngangkat si makeup kita yang ringan, ataupun dia tuh nggak mudah. Kalau misalnya foam lain tuh biasanya kalau kita kena air, nah itu tuh biasanya dia akan mudah untuk larut atau dia nggak bisa ngebersihin sampai bersih. Tapi Rich Bubble Cleanser di sini itu bisa membantu supaya pada saat kita bersihin, dia tuh benar-benar bisa bersih di kulit kita. Dan biasanya kalau di produk lain, biasanya Rich Bubble Cleanser itu dia menggunakan. Nah, kemudian kita punya W2 sama di sini W2 itu tujuannya adalah sama essence. Jadi untuk normalin pH kulit kita. Ya, ini juga menyegarkan kulit untuk mencerahkan dan bebas alkohol. Nah, bedanya apa antara V2 dengan W2? Nah, kalau V2 itu biasanya untuk bikin kulit kita kenceng. Jadi pertanyaannya, kita goalsnya pengen apa? Kalau goalsnya pengen kenceng, ya kita pakainya V2. Tapi kalau goalsnya pengen kulit kita cerah, nah kita pakainya W2. Jadi tergantung goalsnya apa. Apakah boleh dipakai dua-duanya bersamaan? Boleh. Tapi kemarin juga saya ketemu pertanyaan yang unik sebenarnya. Karena punya dua-duanya, kemudian dia tahu bahwa W2 ini bisa buat kulit kering. Jadi begini, T-nya itu berminyak. Sedangkan daerah U-nya, U-zone-nya, daerah pipi itu kering. Jadi dia mau pakai V daerah U. Nah, perlu nggak sih kayak gitu? Nggak perlu. Kenapa? Iya, itu cairan bentuknya. Ketika cairan mau kita olesin di mana aja, dia akan gerakannya turun ke bawah. Justru dia akan bercampur-campur dan itu tidak bukan artinya dengan kalau kan orang suka berpikir bahwa oh semakin banyak produk yang kita pakai kulit kita akan semakin bagus. No. Ketika kita pakai produk kita campur-campur kulit kita justru akan bingung. Justru kulit kita bukannya jadi bagus, kadang-kadang bisa menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan. Makanya cukup pilih salah satu antara V2 ataupun W2-nya aja. Nah, kemudian kita juga pakai Enriched Brightening Serum. Ini adalah untuk mencerahkan. Jadi kalau yang punya fleknya tebel, terus punya warna kulit yang nggak rata, atau mungkin bekas jerawat anak-anak gitu ya, bekas jerawat kehitaman, kemerahan. Nah, ini boleh banget kita gunakan si Enriched Brightening Serum ini. Karena dia itu akan membantu meratakan warna kulit kita. Nah, dan memudarkan flek hitam, tapi juga untuk bikin kulit kita lebih lembab. Nah, kalau orang yang kulitnya sensitif ataupun iritasi, biasanya pakai vitamin C itu nggak tahan atau nggak betah gitu ya. Nah, makanya biasanya salah satu alternatifnya adalah kita menggunakan si W3. Dok, boleh nggak sih kalau kita melakukan mix and match V3 dengan W3? Boleh. Jadi kalau V3 misalnya kita pakai di pagi hari, W3-nya kita pakai di malam hari. Itu boleh. Atau sebaliknya, tergantung kita pengennya seperti apa. Nah, ini juga ada hasil uji pemakaian dalam 6 minggu. Jadi 95 responden mengatakan kulitnya lebih putih, 95 responden kulitnya lebih sehat dan segar, 95 responden kulitnya pigmentasi berkurang, dan 85 responden mengatakan tekstur kulitnya jadi lebih lembut. Nah, kemudian kita juga punya di sini kita punya Illuminating Day Cream. Jadi ini adalah krim pagi. Ya, ini paling pagi bebas minyak, sebagai pencerah alami juga. Dan ini kalau dipakai itu benar-benar begitu kita pakai kulit kita itu akan terlihat lebih cerah biasanya dan mengunci pemakaian serum.
Kemudian ini kita punya W5 sama dan ini bentuknya tuh gel. Jadi ini pelembab malam yang tujuannya untuk menutrisi kulit kita. Ada bahan pencerah alaminya untuk regenerasi sel kulit dan mengunci pemakaian serum. Tapi ini biasanya saya tidak sarankan untuk yang menggunakan atau orang yang kulitnya berminyak atau jerawatannya lumayan cukup parah ya. Ini nggak saya kasih karena apa? Karena kalau kita kasih biasanya mukanya besokannya berjerawat. Berjerawatnya tambah banyak, makanya biasanya ini tidak diberikan untuk yang kulitnya berjerawat ataupun berminyak. Nah, stepnya gimana? Stepnya itu bisa kita gunakan pagi itu adalah W1, kemudian W2, W3, W4, atau kalau malam hari W1, W2, W3, dan W5. Itu bisa kita gunakan. Nah, biasanya kita ini orang kalau kita suka jualan gitu ya, kalau kita ngomongin ada flag, kita tuh overclaim gitu ya. Kita suka banget overclaim, kita bilang bahwa, oh udah tenang aja pakai produk ini, flagnya hilang. Nah, itu yang harus kita garis bawahi atau kita harus ke-highlight bahwa namanya produk, kalau kita bicara skincare, kalau kita terlalu overclaim juga nggak benar gitu ya. Kenapa dibilang nggak benar? Karena ya kalau produknya alami, kayak kita kan di sini kalau tadi kita sudah sebutin produk kita semuanya bahannya alami. Kandungannya tuh nggak ada yang bahan-bahan kimia berbahaya. Misalnya kayak kita pakai hydroquin mungkin atau steroid gitu ya. Kita nggak pakai bahan-bahan seperti itu. Atau mungkin yang cepet kita pakai mungkin pengawetnya pakai paraben mungkin gitu ya. Kita di sini nggak pakai. Kalau kita tadi kita bahas, kita lihat semuanya adalah pakai natural ingredients. Nah, ketika kita pakai natural ingredients, Bapak Ibu, nggak bisa kita bilang langsung, oh kita pakai biskin, fleknya langsung hilang gitu ya. Nggak bisa. Karena apa? Karena bahan aktifnya adalah bahan natural. Pasti butuh waktu, pasti butuh proses supaya dia ada efeknya di kulit kita sehingga memberikan hasil di kulit kita. Nah, biasanya ketika kita punya flek yang udah tebel gitu ya, nah itu tuh butuh waktu, misalnya 6 bulan untuk dia biasanya memudar. Tapi kalau ditanya fleknya tebel, bisa menghilang nggak? Belum tentu. Memudar bisa nggak? Bisa. Ya jadi yang ini sering kadang-kadang kenapa ketika orang pakai white glow, seri Wellline, tapi orang itu suka balik lagi ke kita bilang kamu bohong. Atau orang nggak jadi repeat order lagi, atau orang nggak mau jadi pakai lagi. Karena apa? Karena kita sering kali di depan udah overclaim. Oh tenang, pakai biskin, kulitnya flagnya hilang gitu ya. Tapi ternyata dia pakai udah 2 seri mungkin atau udah sampai setahun 2 tahun, tapi flagnya tetap aja ada gitu ya. Atau mungkin memudari cuma dikit gitu ya. Karena apa? Karena di awal kita udah overclaim. Tapi yang harus kita kasih tahu ke orang ketika memakai biskin tuh apa? Satu, biskin ini kita bicara tentang edukasi. Kita ngasih tahu, ngajarin ke mereka bagaimana sih pakai skincare yang benar. Bagaimana sih cara kita memilih skincare yang benar? Itu yang harus kita edukasi. Gimana caranya kita pakai yang benar, kita pakai ingredients yang benar, hasilnya tentu akan kita rasakan. Memang nggak bisa cepat langsung kayak kita tindakan atau treatment ke dokter gitu ya, hasilnya fleknya hilang. Tapi dengan proses berjalannya waktu, kulit kita jadi sehat, kulit kita muncul, kulit yang baru lebih bagus lagi gitu ya. Nah, kulit yang bagus ini akan memunculkan untuk kulit kita jadi sehat. Nah, kulit kita sehat muncul sel kulit yang baru. Nah, biasanya jadi lebih cerah, kulit kita jadi lebih sehat. Jadi harus kita pahami. Dan gak semua flek itu bisa langsung hilang. Sekarang kita ngomong gini, kalau kita bicara flek, flek itu misalnya karena hormon, karena pakai KB. Pakai KB-nya udah 5 tahun, pakai biskinnya baru 1 bulan. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu untuk hilang? Tentu nggak akan bisa. Kenapa? Kita udah ngasih sumbernya udah dari 5 tahun. Tapi kita mengatasin baru 1 bulan. Nah, ya butuh waktu, butuh proses dari dalamnya untuk terjadi perbaikan gitu ya. Jadi ya harus kita pahami juga bahwa nggak bisa kita serta-merta pakai skincare, wah langsung sehat kulitnya gitu, nggak bisa. Tapi yang kita bisa rasakan tuh pasti apa? Jadi kulitnya lebih halus, kulitnya jadi lebih sehat, kulitnya tuh biasanya lebih glowing. Nah, untuk melengkapi itu semua, Biskin ini sekarang juga ada yang namanya Biskin Multitasker. Nah, Biskin Multitasker itu terdiri dari apa aja? Kita punya di sini ada es krim, anti acne, ada Finish Perfecting Loose Powder, ya. Dan yang terakhir yang baru banget, yang baru launching itu adalah Liquid Blast.
Nah, kalau ini juga salah satu yang kita perlukan, ini yang salah satu yang penting kita butuhkan pada pagi hari. Jadi setelah kita menggunakan seri 4 langkah tadi, ya yang W1, W2, W3, W4 atau V1, V2, V3, V4, jangan lupa kita pakai es krim. Kalau di rumah gimana? Tetap harus pakai es krim. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita bangun pagi? Yang paling penting itu apa? Yang paling penting sebelum kita masak, sebelum kita aktivitas, pakai dulu skincare-nya dan jangan lupa untuk pakai es krimnya. Karena di sini kita tuh punya SPF yaitu adalah 50 dengan PA+++. Jadi ini tuh sebagai dia itu keunggulannya adalah 4 in 1. Makanya kita bilangnya di sini adalah Smart Skin Cream. Jadi 4 in 1. Ada makeup base-nya, ada foundation-nya, ada tabir suryanya yang kita juga tahu ya sekarang semua orang butuh tabir surya. Dan tentu ada skincare-nya. Nah, skincare di sini buat apa? Kan banyak orang suka bertanya biasanya. Kayak, loh, kalau di sini udah ada skincare, ngapain saya pakai produk V-Line ataupun W-Line gitu ya. Ya, skincare di sini tujuannya adalah untuk membantu ketika kita menggunakan produk seperti ini kan kita bilangnya hybrid makeup ya. Kita pakai kosmetik juga. Nah, supaya tidak menimbulkan efek-efek yang tidak diinginkan seperti kayak efek iritasi, menyumbat pori-pori karena banyak banyak kosmetik yang tentunya menyumbat pori-pori. Nah, kita nggak mau Bapak Ibu pori-porinya tersumbat nih gitu ya. Makanya kita pakai si ini gitu. Nah, itu adalah skincare-nya. Nah, kemudian ini juga teksturnya ringan ya. Terus ini juga untuk membantu meratakan warna kulit. Nah, kemudian teksturnya ini halus dan efek cerah langsung kita rasakan. Nah, kemudian bahan aktifnya ada apa aja, tetap ya kita pakai produk perlembahan yaitu ada B2O Complex Water. Ya, kemudian kita punya ginkgo leaf. Ini ginkgo leaf ini dari daun ginseng gitu ya. Nah, ini untuk mengurangi kelebihan minyak, melindungi kulit kita yang sensitif dan menyumbat pori-pori. Jadi kalau yang jerawatan atau kulitnya sensitif ini boleh banget kita gunakan karena dia tidak menyebabkan terjadinya si jerawat. Nah, kemudian kita di sini juga punya Portulaca oleracea extract di mana untuk pengobatan tradisional mengurangi iritasi, peradangan pada kulit dan melindungi kulit dari sinar UV. Nah, terus tentunya kita di sini juga punya akar-akaran yaitu ada ginseng root, mondograss root, bellflower root, licorice root, milkfat roots dan ginger root yang tujuannya untuk menenangkan, untuk menyehatkan dan untuk membantu meremajakan kulit. Nah, yang terakhir kita bisa ini opsi ya sebenarnya. Cuman kalau di saya sendiri ini efeknya tuh oke banget. Jadi kalau yang kulitnya kita berminyak atau mungkin kulit kita kalau siang itu udah mengkilap semua gitu ya. Nah, ini membantu untuk ngangkat minyak. Jadi kita bilang di sini adalah make up hybrid ya, dia flawless dengan look seharian tuh jadi kelihatan lebih alami gitu ya. Nah, ini juga keunggulannya dia itu dengan 3 bahan aktif utama. Ada royal jelly yang kaya akan asam amino, vitamin C, vitamin mineral yang tujuannya adalah untuk menenangkan kulit, untuk elastisitas kulit dan merangsang produksi kolagen. Kemudian kita ada madunya untuk menutrisi, untuk melindungi kulit, untuk menghidrasi. Jadi kalau kulit kita yang kering ya, bedaknya ini tuh justru nggak bikin kulit kita tuh jadi kering. Justru kalau misalnya kita yang berminyak, bedaknya ini untuk bantu ngangkat minyak di kulit kita. Dan tentunya untuk membasmi bakteri penyebab jerawat. Kemudian titanium dioxide-nya ini untuk membantu mencegah penyerapan sinar UVB. Jadi dan sifatnya hipoalergenik. Jadi kalau misalnya pada ibu yang kulitnya ibu hamil, ibu menyusui ini aman. Bahkan yang kulitnya sensitif pun ini juga aman. Nah, kemudian yang terakhir kita punya anti acne 3C spot treatment. Jadi ini bahan kandungannya alami dan ini membantu untuk mengatasi masalah jerawat tanpa meninggalkan bekas. Jadi kita cara kerjanya itu ada 3. Namanya 3C, yaitu adalah clean, calm, and care. Jadi clean itu untuk membersihin. Jadi untuk membersihin pori-pori kita, untuk membersihkan bakteri penyebab jerawat kita, membersihkan minyak-minyak yang berlebih di kulit kita. Nah itu kita menggunakannya yang clean. Dengan bahan apa? Dengan bahan ada kaolin, ada sulfur, ada volcanic ash, ada witch hazel, dan bentonite.
Nah, kemudian ada yang sifatnya calming. Biasanya bahan-bahan yang ini, bahan yang clean itu sifatnya adalah mengeringkan. Atau kalau orang tuh suka kulitnya tuh jadi lebih kering atau kulitnya tuh jadi dehidrasi gitu ya. Nah, makanya kita di sini tambahin bahan yang tujuannya menenangkan, yaitu ada Centella asiatica, Calamine dan Panthenol. Dan yang terakhir untuk supaya bekas jerawatnya nggak hilang. Nah, itu kita bisa pakai Sixor antioksidan system. Dan uji pemakaian di sini selama 14 hari, di mana 86% mengatakan jerawat jenis papul dan pustulnya menghilang. 50% blackhead-nya juga menurun, dan 67% whitehead-nya menurun. Nah, dari 28 hari pemakaian, 97% mengatakan terjadi peradangan papul pustulnya ini juga berkurang. 65% penurunan pada blackhead dan 83% penurunan pada whitehead. Jadi kita lihat bahwa hasilnya sangat memuaskan sekali ya dengan menggunakan si anti acne ini. Nah, cara pakainya kita pakai pagi dan malam setelah wajah dibersihin dan menggunakan skincare pada area yang berjerawat aja, dan hanya boleh pada yang jerawatan. Jadi nggak dipakai di seluruh wajah. Nah, keunggulan dari produk Biskin itu apa? Produk Biskin semuanya di sini kita tidak menggunakan etanol, paraben, petrolatum, triklosan. Triklosan ini biasanya yang dipakai untuk kayak obat kumur, supaya kayak ada busanya kayak gitu ya. Ini nggak kita pakai. Ada petalat, DEA, propilen glikol, sulfat, synthetic fragrance pun kita nggak pakai karena di sini kalau synthetic fragrance tuh kadang-kadang kalau kita gunakan ada orang yang kulitnya sensitif atau kulitnya iritasi, ini mudah banget tercetus. Parafin, mineral oil ataupun paba di sini kita nggak gunakan. Jadi kalau yang orang yang punya kulitnya sensitif atau mungkin orang itu punya cancer atau mungkin ibu hamil, ibu menyusui, ini aman banget untuk kita pakai atau kita pergunakan. Dan itu adalah salah satu juga. Tadi Sixer antioxidant system adalah keunggulan dari produk Biskin. Nah, kemudian kita di sini juga bebas bahan kimia berbahaya. Nah, ini juga adalah salah satu keunggulan dari produk Biskin. Dan tentunya ini berikutnya, udah 3 ya keunggulan dari produk Biskin. Dia ada anti alerginya. Jadi tidak menimbulkan iritasi, kemerahan, ataupun pembengkakan pada kulit. Dan kita tuh dapat sertifikasi bebas alergi dari Eleatco Ltd dari Korea. Oke, itu mungkin yang ini. Kita lanjut dulu ke liquid blush ya. Nah, multitasker berikutnya yang kita juga kemarin sempat baru launching itu adalah skincare in a blast. Jadi ini adalah produk terbaru Biskin, yaitu adalah multi glow skin loving liquid blast. Jadi memang kalau kita tanya Biskin itu apakah skincare aja? Enggak. Sekarang Biskin itu kita juga tahu ya, enggak, sekarang itu kalau skincare itu pasti temenannya pasti sama make up. Tapi bukan cuma make up, banyak di luar sana ya skincare temennya make up, tapi ya nggak ada keunggulan apapun gitu ya. Nah, bedanya dengan Biskin tuh apa? Biskin ini selalu menambahkan skincare di dalam make up yang kita gunakan. Kayak SS cream, tadi kan kita gunakan ada skincare juga. Terus kalau kayak bedak, itu juga ada skincare-nya. Nah, ini juga nggak kalah, kita juga ada skincare-nya. Ya, jadi ini kita bilangnya adalah, walaupun orang suka bilang, dok ini skincare tuh mahal gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau kita bilang skincare mahal, ternyata enggak loh. Kenapa? Karena ini skincare, sorry, bukan skincare, liquid blushnya mahal. Tapi sebenarnya enggak. Kenapa? Enggak, karena itu bisa dipakai 3 in 1. 3 in 1 tuh apa? 4 in 1 malah kalau saya bilang. Kenapa 4 in 1? Karena di dalamnya itu ada bisa kita pakai liquid blush. Liquid blush itu untuk pipi, blush on.
Kemudian kita bisa gunakan untuk eyeshadow. Kemudian kita bisa gunakan untuk lip tint. Dan yang terakhir ada skincare-nya yang pastinya nutrisi kulit gitu ya. Apalagi kalau kulitnya misalnya kayak ada orang atau ada anak kecil pentas yang kulitnya sensitif begitu dikasih bedak sedikit gatel, dikasih make up sedikit gatel gitu ya. Atau mungkin yang kayak saya alergi kalau pakai lipstick tuh nggak bisa asal main pakai lipstick gitu ya. Alergi. Nah ini tuh boleh kita pakai. Kenapa? Karena ternyata ini ada kandungan aloe vera, tea tree, green tea, dan D-pantenolnya yang dia itu menutrisi kulit kita. Jadi ini tuh 4 in 1. Dan dia tuh lightweight, jadi ringan, breathable, dan breakout free gitu ya. Bahan aktifnya itu ada aloe vera leaf extract, ada tea tree leaf extract, green tea, dan D-panthenol. Kita bahas ya satu-satu. Jadi aloe vera ini, jadi dia tuh untuk soothing, untuk antiinflamasi, dan untuk hydrating. Jadi kalau misalnya kita tahu ya kalau aloe vera kalau kulit kita lagi luka bakar kita bisa pakai aloe vera gitu ya. Nah sama jadi ini tuh untuk membantu supaya tujuannya adalah calming pada kulit kita. Jadi kalau yang kulitnya sensitif atau yang mudah kemerahan, mudah gatel, nah ini antiinflamasinya membantu untuk menenangkan kulit kita. Nah, kemudian kita tea tree juga, di sini antibakteri, antiinflamasi, dan anti akne. Seringkali kita anak muda itu seringkali begitu kita pakai kosmetik kita langsung jerawatan. Begitu kita pakai kosmetik wajahnya itu pasti meradang gitu ya. Tapi kalau kita gunakan si tea tree leaf extract ini gitu ya, nah itu dia tidak menyebabkan si munculnya jerawat tadi. Kemudian kita di sini juga ada green tea leaf extract, jadi untuk antioksidan, untuk sebum regulating juga, dan untuk calming juga. Jadi untuk antiinflamasi, untuk kontrol minyak, untuk menenangkan kulit gitu ya, ini bisa dipakai banget. Dan studinya di sini juga ada bahwa penggunaan green tea secara topikal ini juga meningkatkan keparahan dari jerawat dan produksi sebum. Nah, Depantenolnya ini juga untuk menutrisi, jadi untuk moisturizing, untuk ngelembapin. Jadi kenapa kan biasanya kalau orang pakai make up misalnya kulitnya jadi kering atau kulitnya jadi ngekrek ya, tapi Depantenol ini untuk membantu melembabkan, untuk memperbaiki skin barrier kita. Jadi jangan takut skin barrier itu akan rusak ketika kita menggunakan si liquid blush ini. Justru dengan adanya Depantenol ini, kulit kita ini juga akan diperbaiki dan memiliki sifat anti iritasi. Jadi tidak menyebabkan terjadinya iritasi pada kulit kita. Kita di sini kita bilang 4 in 1 gitu ada blushnya, ada shadownya, ada lip tintnya dan tentu ada skincare. Dan non comedogenic juga, jadi tidak menyumbat pori, aman untuk kulit yang berjerawat. Ada dewy and breathable, jadi sangat ringan dengan dirancang untuk kenyamanan kulit dan Q Beauty dibuat dari Korea dengan filosofi skin first gitu ya. Ya kita tahu juga bahwa sekarang ini kalau kita bicara tentang skincare, kita bicara dengan kosmetik yang nggak kalah ini itu adalah si Korea, di mana tiap tahun pasti ada produk baru yang muncul gitu ya. Nah ini kita di sini juga menggunakan dibuat langsung dari Korea. Dan ini adalah thoughtfully curated ingredients karena didukung secara sains dan terbukti aman untuk kulit yang sensitif. Nah, sekarang kita masuk ke Pro Revival Deep Hydration Eye Serum. Nah, ini juga yang kita kemarin baru launching, yaitu adalah skincare, di mana skincare ini adalah untuk di daerah mata. Kenapa? Karena kita tahu bahwa area mata ini adalah yang paling tipis kulitnya di antara wajah yang lain, tapi kelenjar minyaknya ini paling sedikit dan selalu bergerak lebih dari 20.000 kedipan setiap hari. Dan ini juga indikator pertama ketika kita ada stres, ada kelelahan, dan ada penuaan. Nah, manfaatnya apa serum ini? Jadi dia itu satu merangsang kolagen. Jadi kulit kita tuh jadi lebih kenceng. Biasanya yang gampang kebentuk kantong mata kalau kita jaga kita gunakan eye serum ini, kolagennya kebentuk, biasanya kantong matanya juga jadi lebih menipis. Kemudian ini juga untuk melancarkan mikrosirkulasi, jadi kita nutrisi, apalagi dia ada rollernya. Rollernya itu tujuannya adalah untuk bikin supaya kantong mata atau penyerapannya jadi lebih bagus dan dia kan ada rollingannya, dia itu kayak gerakan memijat atau massaging. Nah, gerakan massaging ini tujuannya adalah untuk mikrosirkulasi.
Kemudian untuk menghidrasi, jadi memang tujuan dari serum ini utamanya adalah untuk menghidrasi atau melembabkan kulit. Meredakan inflamasi, jadi kalau ada bengkak-bengkak, mungkin mata panda, atau mungkin yang kita lelah, capek seharian kerja gitu ya. Nah, ini bisa dipakai untuk meredakan inflamasi dan menyegarkan tampilan mata. Nah, ini perawatan area mata dengan tekstur yang ringan, dengan kekuatan alami dari bahan perlebahan. Nah, ini untuk melembabkan, menenangkan, menghaluskan kulit, dan menyumbat tanpa menyumbat pori-pori. Bahan kandungannya ada apa? Di sini tetap ada B ingredients-nya, ada rohani dan royal jelly, ada red algae extract, ada adenosine, ada niacinamide, dan ada peptides. Nah, royal jelly dan madunya ini untuk tujuannya menghidrasi, jadi untuk mempertahankan kelembapan area sekitar mata, menghidrasi kulit dan menenangkan kulit. Kemudian kita di sini juga ada ekstrak algae merah untuk antioksidan, antiinflamasi dan mencerahkan kulit. Jadi di sini mengurangi kehilangan cairan di daerah sekitar mata, apalagi tadi kita juga tahu bahwa banyak bergerak kulit kita daerah sekitar mata, kemudian kulitnya paling tipis. Nah, biasanya cairan mudah hilang, tapi red algae extra ini dia untuk meningkatkan kadar supaya air itu tidak mudah hilang. Mencerahkan kulit, antioksidan, antiinflamasi, memberikan warna kulitnya sehingga lebih merata untuk meningkatkan elastisitas, mengurangi bengkak dan garis halus. Kemudian di sini juga ada adenosine untuk anti-aging, untuk regenerasi sel dan untuk menenangkan kulit. Ya, di sini untuk anti-aging, untuk memperbaiki garis halus dan keriput, untuk kulitnya lebih kencang dan halus, menghidrasi dan menenangkan kulit. Nah, niacinamide-nya di sini untuk brightening, yaitu untuk mencerahkan, untuk antiinflamasi dan barrier protection. Jadi untuk membantu memperbaiki skin barrier pada kulit kita. Kemudian di sini juga ada peptides. Peptides ini tujuannya adalah untuk mengencangkan kulit, menghaluskan dan menguatkan. Sehingga biasanya kulit kita tuh jadi berasa begitu kita pakai roller, kita pakai produknya, kulit kita tuh jadi lebih kencang gitu ya. Skin barrier-nya juga jadi bagus dan elastisitasnya biasanya jadi kalau kita senyum biasanya suka nge-crack. Nah, ini dia kan ngerasa lembab banget. Nah, keunggulannya dia itu ringan dan memberikan tentunya manfaat langsung pada kulit kita, tidak menyumpat pori-pori sehingga nggak bikin milia. Kan seringkali kalau kita pakai eye serum biasanya karena dia sifatnya kayak tebel atau biasanya dia eh, kayak lengket gitu ya. Nah, itu kadang-kadang menyumbat pori-pori, jadi menyebabkan milia. Tapi kalau di sini dia tidak menyebabkan terjadinya milia. Terus bahan dasarnya perlebahan dan gabungan antara peptides dan adenosine ini juga akan mengencangkan kulit kita. Makeup friendly, bisa dipakai dalam iklim tropis dan non toxic. Dan yang terakhir kita punya produk yaitu adalah LV Pro. Jadi LV Pro ini adalah satu device yang untuk melengkapi dari pemakaian dari vitamin C tadi. Ya, di sini kita namanya LV Pro itu ada energi, light, vibration, dan iontophoresis. Jadi energinya itu dia ini adalah energi yang panas, di mana dia itu melepaskan heat shock protein. Heat shock protein ini membantu supaya untuk merangsang produksi kolagen, elastin supaya wajah kita ini tidak mudah berkerut. Sehingga pada mode yang pertama itu nanti akan berasa panas. Nah, panasnya itu sebenarnya tujuannya adalah untuk membantu supaya penyerapan dari vitamin C-nya menyerap lebih maksimal dan tujuannya untuk memproduksi kolagen. Kemudian kita ada LED-nya, di sini ada warna merah, ada hijau dan ada biru. Ya, ini untuk aktifin kolagen, untuk mencerahkan pigmentasi dan tentunya untuk meredakan peradangan. Nah, kemudian di sini juga ada vibration-nya atau getaran mikro multidimensi di mana ini untuk membantu meningkatkan pelebaran pembuluh darah. Sehingga ketika pembuluh darah kita melebar, nutrisi kita, skincare yang kita pakai ini bisa menyebar lebih maksimal. Dan oksigennya juga akan lebih maksimal lagi sehingga kulit kita jauh lebih sehat dan biasanya garis-garis halus ini juga akan berkurang. Dan ada iontophoresis yang membantu untuk penyerapan perawatan kulit 10 kali lebih maksimal. Nah, ini keunggulannya. Jadi ini boleh dipakai setiap hari, pagi dan malam, selama kita menggunakan serum vitamin C. Nah, ini juga dia tekniknya itu menggunakan guasa, ya, udah dipakai di Cina tahunan lalu, gitu ya. Dan ini kita gunakan
supaya menyesuaikan lekuk wajah kita dan mengalirkan kelenjar limfatik kita. Logam titaniumnya ini juga anti korosi dan anti alergi. Ujung kepalanya sebagai titik acupressure dan desainnya ergonomis, praktis, cantik, dan pas di genggaman. Dan punya 3 mode, tiap modenya itu 2 menit dan dia akan berhenti secara otomatis. Nah, mode yang pertama ini adalah mode facial, di mana kita menggunakan green light dan di sini biasanya ada panasnya. Tujuannya dari green light atau mode facial ini adalah untuk membantu meningkatkan penyerapan produk perawatan kulit. Untuk mencerahkan pigmentasi, jadi kalau misalnya yang punya flek-flek, nah ini bisa kita pakai untuk membantu menghilangkan flek pada kulit kita. Dan untuk merangsang oksigenasi kulit, meningkatkan regenerasi kulit. Nah, kemudian ada mode lifting, yaitu ada red light, jadi untuk ngangkat. Jadi kalau yang kayak, aduh nih kulitnya udah mulai kendor atau cabi gitu ya, nah ini bisa banget kita pakai untuk membentuk kontur, sehingga kulit kita lebih V-shape. Untuk mengencangkan kulit, melancarkan. Dan mode yang terakhir, restore, ini dia nggak ada panasnya. Dia tujuannya untuk calming, untuk menenangkan kulit kita. Ya, kalau dan untuk yang jerawatan ini lampu birunya sangat bagus karena dia membunuh bakteri penyebab jerawat sehingga jerawatnya ini akan kempes dengan cepat dan tentunya untuk membantu proses regenerasi kulitnya. Jadi gerakannya itu kalau LV Pro yang mode pertama yaitu dengan kita putar. Gerakan yang kedua atau lift mode ini kita gunakan dengan gerakan tarik dan yang ketiga restore dengan gerakan memutar tapi memutar secara perlahan. Nah, kontraindikasi tidak digunakan sebaiknya untuk yang kulitnya sensitif terhadap cahaya, panas ataupun getaran, sedang hamil atau menyusui. Sebenarnya ini adalah tindakan preventif atau tindakan pencegahan. Nah, tindakan pencegahan ini sebenarnya kalau misalnya dia udah pernah pakai nih atau dia udah pakai saat pada waktu sebelum hamil. Nah, sebenarnya boleh banget, boleh tetap kita pakai atau kita lanjutkan untuk digunakan. Nah, kalau misalnya yang baru pertama kali mau pakai, itu sebaiknya menunggu dulu sampai dia hamil atau sampai menyusui. Karena kalau misalnya ada misalnya keguguran atau mungkin ASINYA nggak lancar, yang disalahkan bukan LV-nya. Nah, tidak digunakan untuk yang kulitnya hipersensitif, berusia kurang dari 12 tahun karena anak-anak tidak belum memerlukan itu, dengan skincare aja udah cukup. Dan tidak digunakan alergi titanium. Tidak boleh juga digunakan untuk yang kulit terbakar sinar matahari, memar, kulit pecah-pecah, peradangan kulit, mulut, bibir, mata, telinga, dan kulit kepala. Nah, ini juga hasil pemakaian bahwa ya sebelumnya kelihatan cabi ya, dan ini bentukannya V-shape-nya lebih kelihatan. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk materi product knowledge hari ini. Ada yang mau bertanya mungkin? Ya, Bapak Teman-teman Ibu mungkin ada kalau mungkin ada yang yang mau bertanya bertanya, atau masih bingung? ya. Dok, mungkin saya ingin tanya ini, Dok. Kalau saya lihat Boleh. hari ini di pasar ya, untuk tabir surya itu kan ada yang sekarang itu udah sampai PA-nya plusnya 4. Nah, itu kalau dibandingkan dengan SS krim kita itu, kalau boleh dijelaskan bagaimana, Dok? Jadi kita tuh kan tahu ya bahwa namanya SSCreen atau sunscreen itu kita yang kita lihat adalah SPF dan PA. Nah, memang PA-nya semakin tinggi, perlindungannya tentu akan semakin tinggi. Tapi kita lihat dulu, kita ini ada di negara mana. Ya, kita di negara Indonesia, di mana iklimnya tropis gitu kan. Dan mataharinya itu kalau kita bilang nggak sejahat kalau kita itu berada mungkin di daerah Eropa. Nah, orang yang kulitnya yang biasanya pakai PA lebih tinggi itu adalah orang-orang kulit Eropa. Kenapa? Karena dia butuh perlindungan atau gampangannya kalau dia nggak pakai perlindungan atau PA-nya nggak tinggi, dia itu akan muncul kayak freckles, kayak bintik-bintik, ya kayak bintik-bintik hitam gitu ya, bintik-bintik kecoklatan gitu ya. Nah, ketika dia pakai PA yang semakin tinggi akan semakin bagus. Nah, PA ini sebenarnya tujuannya apa? PA ini tujuannya adalah untuk melindungi kulit kita terhadap sinar UVA. UVA ini bertanggung jawab terhadap aging, terhadap penuaan, keriput lah, flek-flek lah gitu ya.
Nah, tapi kita lihat karena kita mataharinya juga nggak terlalu yang strong banget. Terus kita juga kulitnya itu adalah kita bilang tuh jadi kulit kita dibagi beberapa Fitzpatrick. Jadi 1 sampai 7 dan kita itu masuk di 2 atau 3 gitu. Jadi dengan PA plus 3 aja itu udah lebih dari cukup. Nah, semakin tinggi PA sebenarnya perlindungannya terhadap UVA akan semakin lama. Yaitu biasanya PA 4 itu perlindungannya lebih dari 8 jam. Nah, sedangkan kalau di kita PA-nya kan plus 3 itu aja udah melindungi 6 sampai 8 jam. Jadi sebenarnya ya udah aman, udah cukup gitu. Kan toh kita banyak kan ya kalau orang Indonesia nggak rata-rata kalau apalagi kita nggak mungkin kan berjemur di depan apa di pantai terus gitu kan. Bahkan orang kita kalau ke pantai aja kalau bisa pakai topi, pakai lengan panjang gitu kan. Beda sama orang bule. Malah kalau ke Indonesia ke pantai ke Bali carinya matahari gitu. Kalau di kita kalau bisa nggak kena matahari semua ditutupin gitu kan. Nah, makanya kita sebenarnya dengan PA plus 6 plusnya itu adalah 3 dengan 6 sampai 8 jam itu sudah cukup lebih dari cukup untuk memberikan perlindungan. Jadi setelah 6 sampai 8 jam itu biasanya fungsi dari si PA-nya dia akan menurun kayak gitu. Oke, thank you dok. Jadi kita udah oke banget ya dengan SS krim kita ya, udah pede ya. Betul. Eh, Nah, dok, ini begitu ada juga dengan pertanyaan. SPF sebenarnya. Mm-mm. Sorry. Begitu juga dengan SPF. SPF itu kan ada orang yang bilang kayak, "Dok, ada orang yang punya SPF 70 sampai 100. Sebenarnya kita perlu nggak? Orang yang pakai SPF 70 atau 100 tuh orang apa sih? Orang Amerika, orang Eropa biasanya. Yang kulitnya itu biasanya kalau kena matahari itu cepet burning, cepet kebakar, cepet muncul freckles. Makanya dia butuh yang 70 sampai 100. Tapi kalau orang Indonesia itu sebenarnya bahkan 30 itu udah cukup. Nah, tapi kan kita tahu ya orang tuh udah mulai worry nih sekarang, apalagi kita nggak tahu matahari di sini kayak gimana. Makanya yang kita pakai adalah 50. Semakin SPF-nya semakin tinggi, itu juga nggak semakin bagus buat kulit kita. Kenapa? Kalau kita semakin tinggi, itu akan menyebabkan penyumbatan pada pori-pori di kulit kita. Nah, makanya dengan SPF 50 aja itu udah cukup untuk perlindungan terhadap si SPF sinar UVB kayak gitu. Oke dok, thank you. Ini ada pertanyaan dari Febri. Feb, mungkin mau ngomong langsung aja. Halo, Feb, mau ngomong langsung aja? Atau mau dibacain? Dok Fik, ini saya punya temen, tapi kulitnya itu kering banget. Jadi harus pakai tipe oil. Kalau bentuk lotion aja nggak bisa. Itu bagusnya kenapa ya dok? And sebaiknya pakai yang mana? Terima kasih. Nah, ini biasa kalau kayak gini saya nanya dulu nih, umurnya berapa? Biasanya saya tanya, umurnya berapa? Punya masalah kulit nggak? Feb, Masalah mungkin kulit bisa itu misalnya dijawab. jerawat kah? Pigmentasi kah? Atau perawatan ke dokter kah? Atau punya masalah hormonal nggak? Atau masalah pencernaan atau enggak gitu ya? Mau menopause atau enggak? Nah, itu biasanya saya akan tanya panjang tuh kalau kayak gini. Kenapa? Karena pada dasarnya orang itu kalau yang pakai tipe oil, kulit kita ini kan sebenarnya kalau kita lihat itu udah oil ya. Ketika kita pakai yang oil, muka kita harusnya dengan usia 45 dia belum menopause, mukanya semakin berminyak. Tapi ketika 45 tahun, kalau belum menopause harus pakai tipe oil. Yang saya tanya biasanya yaitu tadi, jangan-jangan satu pernah pakai krim dokter kelamaan, kulitnya rusak. Yang kedua, biasanya yang sering terjadi adalah skin barrier rusak. Coba-coba-coba nggak cocok, coba-coba-coba nggak cocok. Itu bisa skin barrier rusak atau hobi ganti-ganti produk. Dengerin produk A bagus, pakai 2 minggu, mentok sebulan belum cocok, udah diganti lagi. Belum cocok, ganti lagi. Itu juga bisa. Jadi yang menyebabkan skin barrier kulitnya itu lama-lama rusak. Jadi harusnya kulitnya normal atau cenderung dehidrasi malah jadi kering. Baru bisa pakai oil ataupun pakai lotion kayak gitu. Nah, itu juga bisa. Nah, kalau kayak gini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita benerin adalah benerin dulu skin barrier-nya. Skin barrier tuh gimana? Skin barrier itu adalah perlindungan kulit kita yang pertama kali dulu. Kayak gini.
Kulit itu kan terdiri dari beberapa lapis. Salah satunya kayak kita punya yang namanya benteng lapisan yang paling depannya dulu. Benteng lapisan depan tuh bisa rusak karena apa? Bisa rusak karena polusi, bisa rusak karena makeup yang kita pakai, bisa rusak karena salah pakai produk. Nah, ketika benteng paling depan kita rusak, nah itulah muncul masalah-masalah yang lainnya. Jadi gimana? Misal, gampangnya kayak kita nembok nih, kita pakai batu bata. Kita punya batu bata ya, kita mau bangun rumah pakai batu bata. Batu bata ini ketika kita susun nggak pakai semen, kira-kira akan berdiri kokoh atau enggak? Enggak ya, kita Enggak. senggol jatuh. Ya. Jadi kita senggol jatuh. Mau kita belum pakai semen nih, kita cetin gitu. Kira-kira catnya akan masuk nggak? Akan nyatu Enggak. nggak? Enggak. Gitu. Kita butuh semen. Kita butuh semen. Untuk apa? Ngereketin. Nah, semen ini ngereketin dan supaya kalau ada yang bakteri atau apa yang masuk ke dalam kulit kita, itu dia nggak mudah untuk eh, masuk ke lapisan yang lebih dalam satu. Kedua, yang di dalamnya itu tidak mudah untuk nguap. Nah, kulit kita kan ini ada airnya. 70% itu adalah air. Ketika skin barrier kita rusak, gitu ya, kita nggak punya semen nih, ada batu bata. Tapi kita dalamnya ini airnya nggak ada, gitu, airnya keluar terus. Kulit kita mau dikasih apapun kering. Makanya kita akan lebih enak pakai yang oil. Karena kayaknya begitu kita pakai, kulit kita jadi berasanya lembab. Kita pakai yang lotion atau gel, kulit kita lembab. Tapi apakah menutrisi? Belum tentu, gitu ya. Jadi biasanya kalau kayak gini gimana? Benerin dulu skin barrier-nya. Apa nih yang nyebelin skin barrier-nya dia rusak? Itu yang kita gali dulu. Nah, basicnya kalau kayak gini gimana? Biasanya saya yang mix and match. Apakah W-line doang atau V-line doang? Biasanya saya mix and match. Jadi biasanya saya pakai yang lebih nyaman. Biasanya kalau kulit kayak gini dia pakainya adalah W1. Pakai W1 itu kita pakai. Karena kulitnya udah kering. Kalau kita pakai V1 biasanya kulitnya tuh minyaknya makin berkurang rasanya. Jadi biasanya pakai W1, tapi pasti akan ketarik. Yang kedua, saya biasanya terserah. Mau pakai V2, mau pakai W2 itu nggak masalah. Mau pakai apa, terserah. Tergantung dia mau mencerahkan atau enggak. Nah, kemudian saya tetap kasih si W3 gitu. Karena biasanya kalau orangnya kayak gini kulitnya tuh gampang banget sensitif. Jadi saya kasih W3, tapi day creamnya saya kasih ke V4. Night creamnya saya kasih ke W5. Itu yang bisa saya kasih. Jadi dia itu akan ngelembapin dulu. Yang penting apa ya? Targetnya di sini tuh apa? Yang terpenting adalah skin barrier-nya benar, dia nyamanin. Sambil dibantu biasanya produk dari dalam. Dalamnya tuh kenapa nih? Dalamnya ada yang rusak nggak? Misalnya hormonal kah? Lagi mau menopause misalnya, kan pasti kulitnya jadi lebih kering. Ya kita benerin dari dalamnya. Atau mungkin dia lagi menstruasinya lagi berantakan. Kita benerin pakai Royal Jelly kayak gitu. Jadi kita bantu dari dalamnya dan sambil cari penyebabnya seperti apa gitu. Oke, Web terjawab atau mungkin Semoga mau terjawab. ditambah lagi? Enggak, itu aja dulu. Terima kasih, Dokter Victoria. Sama-sama. Thank you. Berikutnya dari Kak Tanti. Kak Tanti mungkin mau ini langsung sampaikan sendiri atau saya bantu baca. Dok, anak saya laki-laki usia 21 tahun, kulitnya kering, berjerawat, bisa nggak pakai produk ini? Kalau bisa rangkaiannya apa saja? Oke, bisa banget. Sebenarnya mau perempuan, mau laki itu tetap butuh skincare loh. Bahkan sebenarnya kalau di buku itu laki-laki lebih butuh skincare daripada perempuan. Karena ternyata kalau di perempuan kan kita tuh hormon yang namanya dihidrotestosteron itu ada, tapi sedikit. Itu yang bisa menyebabkan munculnya jerawat. Tapi ternyata itu banyak pada pria. Ya karena hormon testosteron kan dominan pada pria gitu yang bikin berjenggot, bikin jakun, suara ngebas itu kan dari si testosteron itu. Jadi kalau ditanya cowok itu boleh gak sih pakai skincare? Boleh, karena memang bakatnya dia untuk jadi jerawat, kulitnya lebih berminyak dari wanita itu besar sekali karena dia punya hormon itu. Justru kalau nggak punya hormon itu saya juga bingung gitu ya. Nah, pakai produk apa? Tujuannya di sini kita harus tahu bahwa namanya orang berminyak, berjerawat itu bukan menghilangkan minyaknya,
tapi kita mengkontrol minyaknya. Nah, ini sebenarnya ada penjelasan yang kontradiksi. Kenapa saya bilang kontradiksi? Kulitnya jerawatan, tapi kulitnya kering. Itu kontradiksi loh. Kenapa? Orang yang biasanya jerawatan, kulitnya berminyak. Nah, ini biasanya bisa jadi dia salah pakai skincare-nya. Atau yang paling sering salah pakai sabun. Kan rata-rata yang pernah ya, saya pernah nyobain sendiri itu adalah ketika sabun cuci muka pria itu kalau yang berminyak itu sabunnya lebih keras daripada wanita yang buat berminyak. Apalagi merek-merek itu yang ada clay mask-nya lah gitu ya. Nah, karena salah pakai produk, kulitnya yang harusnya berminyak itu jadi kering. Boleh nggak sebenarnya itu? Nggak boleh. Harusnya kita bukan menghilangkan minyaknya, tapi kita harus kontrol minyaknya. Karena kalau semakin gersam, gini deh gampangnya Bu. Kalau misalnya kita punya tanaman nih, tanaman kita makin gersam. Kalau tanamannya tandus, nggak kita airin. Kira-kira tanamannya bisa tumbuh atau nggak? Tanahnya nih kering banget nih. Nggak bisa kan? Tanamannya, pohon apapun yang kita mau tanemin pasti nggak akan tumbuh. Nah, sama, kulitnya udah jerawatan, kulitnya udah bermasalah, tapi kulitnya ini udah kering. Ya harus kita siramin gitu supaya kontrol minyaknya tuh jadi bagus, supaya jangan sampai kulitnya kering terus nih gitu ya. Gimana? Ya kita pakai biasanya sih kalau anak segini pakainya adalah V-line. V1, V2, V3, tapi V3-nya pun nggak tiap hari. V3 paling 2 sampai 3 kali seminggu, cuman malam aja gitu ya. Pakai V4, pakai V5 dan juga jangan lupa pakai sunscreen. Memang kalau laki-laki pakai SPF biasanya nggak cocok, tapi tetap dianjurin pakai sunscreen. Karena ternyata sunscreen itu pun membantu untuk menghilangkan bakteri penyebab jerawat. Jadi mengurangi dari jerawatnya. Jadi tetap harus kita pakai kalau tidak mau menggunakan es krim gitu. Oke, terjawab ya Bu. Nah, nanti terjawab. Jangan lupa juga untuk jerawatnya pakai anti acne-nya tadi ya. Betul. Oke. Masker madu overnight mask juga boleh dipakai karena itu juga untuk bantu madu itu bantu untuk menghilangkan bakteri penyebab jerawat sebagai antibakteri dan antiinflamasi gitu. Oke. Ada lagi yang lain? Nah, Dok, mungkin saya sambil nunggu teman-teman ya, saya nanya lagi nih. Kan kalau tadi Dokter Victoria jelasin kan, kalau V-line itu untuk yang jenis kulit normal dan berminyak. Kemudian kalau yang W-line Hmm. itu untuk yang kulit normal dan kering. Tapi bisa nggak kalau misalnya gini, ini orang kulitnya berminyak, tapi dia kepengen look-nya itu lebih ke matte gitu ya. Dia nggak suka kalau dia itu, kalau glowing itu kan rasanya kayak mengkilap-mengkilap gitu kan ya. Dan dia tuh nggak suka gitu ya. Jadi, sedangkan waktu dia coba untuk day creamnya yang seri W, itu kan dia lebih matte tuh. Jadi dia kepengen untuk day creamnya lebih ke W nih daripada ke V. Atau sebaliknya, ini orang yang kulitnya kering, tapi dia lebih suka kalau tampilnya tuh lebih ke glowing gitu. Jadi dia day creamnya mau pakainya yang V gitu. Boleh, boleh. Jadi sebenarnya pun biskin ini tuh bisa buat all in ya. Jadi bisa kayak tergantung. Makanya tadi memang idealnya seperti itu. Tapi kembali lagi kan tiap orang tuh pengennya beda-beda ya. Jadi boleh aja digabung. Kayak saya kulitnya normal, cenderung berminyak. Nah, tapi kadang-kadang saya pengennya pakai well-line gitu. Karena kulit saya pengennya lebih kelihatan cerah. Boleh, boleh digabung kayak gitu. Atau mungkin kadang-kadang saya berasa kalau udah pakai well-line, udah kecerahan banget nih. Saya balikin ke V-line kayak gitu. Nah, itu juga boleh. Jadi nggak masalah gitu. Jadi bisa ketukar pun sebenarnya nggak masalah gitu ya. Bukan yang sampai muncul masalah gimana banget itu enggak. Jadi aman aja boleh dipakai Ya, thank gitu. you. Ada lagi yang mau ditanyakan seputar Biskin? Nah, mungkin ini kali ya dok ya, yang baru ya. Kita kan punya liquid blush nih. Nah, eh, kita kan punya ada 4 macam warna, yang ternyata warna-warna ini juga bisa di-combine ya, yang menyesuaikan kepengen look-nya dapatnya warna apa,
bahkan juga menyesuaikan dengan warna kulitnya ya. Ya, Nah, barangkali kita punya nggak ya dok, yang kayak patokannya untuk, oh saya kepengen dapat warna ini gitu. oke. Jadi biasanya kalau kayak yang light to medium gitu, nah sebenarnya kalau ini sebenarnya kita tuh prevalensinya beda-beda ya, karena tiap orang itu punya keinginannya masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya enaknya liquid blush ini itu bisa kita mix and match. Jadi kayak misalnya bisa kita formulasiin sendiri lah gitu ya. Saya pengen yang kayak gini, saya pengen yang kayak gitu. Itu bisa diformulasiin sendiri. Tergantung kita pengennya apa gitu ya. Nah, tapi biasanya kalau light to medium skin tone itu biasanya kita bisa pakai peony pink. Kalau yang kulitnya putih banget nih, nah itu biasanya pakai peony pink oke. Atau biasanya bisa juga peony pink ini dicampur sama Sunkist Coral. Itu untuk yang light to medium skin tone. Jadi boleh nggak cuma satu warna boleh. Atau mau dicampur dua itu biasanya peony pink sama Sunkist Coral yang hasilnya oke bagus. Nah sedangkan kalau kulitnya medium to dark skin tone gitu ya. Nah itu bisa gunakan Sunset Flush atau Warm Rose. Atau bisa dicampur keduanya. Tapi kalau saya biasanya ya eh, saya tuh sukanya pakai pipi itu bisa pakai peony pink. Jadi bener-bener udah langsung kelihatan. Nah, eyeshadow saya pengennya lebih kayak soft gitu kan. Kalau peony pink kan kadang-kadang gonjreng tuh masih. Nah, tapi saya pengen yang lebih soft nih gitu ya. Nah, itu bisa saya kasih warm rose buat yang kulitnya putih. Kayak gitu. Jadi buat eyeshadow doang. Karena kalau di saya biasanya warm rose tuh nggak terlalu kelihatan. Jadi saya nggak terlalu suka gitu ya. Jadi biasanya warm rose-nya saya pakai di daerah eyeshadow. Nah, itu bisa kita pakai kayak gitu. Jadi, kembali lagi itu mesti nyoba. Makanya kenapa kalau liquid blush itu benar-benar kita tuh harus trial sendiri karena kita tuh yang tahu kita tuh sereknya seperti apa gitu. Memang guideline-nya kayak oh kalau misalnya pakai medium to dark skin tone gitu ya, pakai sunset flush sama warm rose. Tapi berdasarkannya sama saya lebih suka sunset flush sama peony pink gitu ya. Jadi, ya tiap orang punya prevalensi masing-masing. Cuman biasanya seperti itu. Gitu. Oke, berarti tipsnya paling tidak di awal kita punya 4 warna itu untuk kita bisa coba dulu sambil bisa combine ya. Oke, nah ada pertanyaan lagi gini dok, Eh, untuk penggunaan SS cream nih, SS cream itu ketika di aplikasi di awal itu kok rasanya kayak kelihatan putih gitu. Nah, tenang, karena nanti kita akan launching produk baru. Warnanya akan ada dua. Gitu ya. Semoga nanti nggak akan, warnanya ini ada dua, jadi nggak keputihan. Kalau yang sekarang memang beberapa orang akan keputihan. Tapi nanti ada launching produk baru, produk Biskin. Nah, itu nanti ada dua warna. Jadi akan menyesuaikan dengan warna kulit yang dibutuhkan. Jadi nggak keputihan lagi nanti. Oke, wah kita langsung dapat spill ya. Dapat spillnya nanti mau keluar Nah, ya. makanya nanti Jadi nanti pasti ada sabar-sabar. produk Biskin tuh kita kan di bulan April itu kita akan launching beberapa produk baru. Wih, Gitu. mantap. Salah Ya, satunya warna baru dari si eh SS Cream. Cuma nanti akan ganti nama, bukan SS Cream, tapi formulasinya tetap akan sama. Gitu. oke. Minta spill Jadi lagi, Dok. menantikan aja di bulan April akan banyak produk baru. April atau tahun ini, Dok? Kalau tahun ini, Dok, kira-kira ada berapa banyak produk baru nih, Dok? Haha. Sebenarnya banyak nanti, tapi untuk Banyak yang ya? saat ini yang terdekat dulu ya. Yang terdekat Oke. dulu adalah eh, oil control serum. Ya, oil control serum. Kemudian kita punya Pro Revival Retinol Serum. Hmm. Kemudian kita punya yang kemasannya ganti itu adalah vitamin C dan ya SS Cream jadi Skin Radiance Bare Radiant Skin Tint nanti gitu. Sama tetap ada dua kemasan tapi nanti ada dua warna gitu. Menyesuaikan. Oke, oke, oke. Ya, menarik ya. Jadi buat teman-teman di sini jangan lupa untuk sebelum Anda sharing ke teman-teman, ya kan, coba dulu. Ya kan, coba Betul. untuk dirinya sendiri dulu, baru nanti bisa sharing ke teman-teman betapa luar biasanya produk Biskin kita. Karena Biskin ini sejak tahun keberapa ya, Dok ya? 2000 berapa ya? 17 ya? 2000 15.
2015 ya, 2015 ya. Ya, dan sampai hari ini Biskin apa namanya yang ya kebetulan juga ada di tim kita kan, terutama di Pontianak itu meledak sekali, ya kan. Berarti memang sangat-sangat bagus, tapi kuncinya tetap satu teman-teman harus coba dulu, ya. Nah, mungkin untuk spill ini untuk acara lanjutan, teman-teman boleh komen dulu nggak? Ini dari tadi tuh sepi-sepi aja nih, teman-teman. Acara hari ini menarik nggak? Bermanfaat nggak? Teman-teman saya minta tolong Dokter Victoria loh nih, Rek. Ngawurai. Kalau saya mah kalau dicuekin udah biasa ya kan. Tapi kalau ada Dokter Victoria kan, oke, bermanfaat. Teman-teman boleh spill nggak? Kira-kira untuk next, teman-teman kepengen belajar apa? Ya kan, Anda boleh ngasih ini ya, ngasih masukan ya. Nah, kalau kalau saya dok, kalau boleh saya tanya tuh gini, jujur untuk skincare ini kan sebetulnya kalau hari ini kalau saya boleh boleh apa ya saya boleh rangkum bahwa hari ini kan kayak cuman pengenalan aja nih, ya kan, itu sebetulnya nih andai kata misal, ya kan, V-line, ya kan, itu dibahas detail bisa dok, nanya nih nanya Bisa aja. bisa ya. Jadi maksudnya mungkin juga ke arah caranya pemakaian dan mungkin manfaatnya lebih detail. Karena kan kalau yang tadi saya dengar kan, ya ini kayak cuman pengenalan aja gitu loh. Bisa Bisa, ya? bisa. Teman-teman setuju nggak kalau misalnya next time ya kan nanti ngelihat jadwalnya nih, makanya nih kita bersyukur nih. Saya nih booking Dovik dari bulan lalu teman-teman. Dia bilang sorry kok nggak bisa ya kan. Februari ya kan Februari aja bisanya akhir ya kan. Ya, tapi kemurahan Tuhan lah. Dia masih apa Dovik masih bisa bersama dengan kita. Tapi dia gini, teman-teman mau nggak kalau misalnya belajar lebih detail lagi, ya. Jadi mungkin untuk berikutnya mungkin ya ini kalau yang hari ini kan sangat global banget ya, all pengenalan biskin seperti apa. Nah, untuk next misalnya kita fokus ke V-line ya toh. Atau mungkin saya nggak tahu, Dovik punya punya materi yang menarik apa nih yang mungkin pengen dibagi sama teman-teman nih. Atau mungkin yang problem yang sering kali di lapangan. Paling ini sih, biasanya seperti kayak kita kan nggak tahu ya produk ingredients kayak gitu. Mungkin kalau kita pakai basic skincare kita tahu kayak active ingredients itu apa sih kayak gitu. Nah itu mungkin bisa. Jadi kayak kita ngebahas active ingredients dalam produk. Jadi kayak kita tahu gitu skincare itu kan banyak, tapi sebenarnya Ya, apa sih yang kita cari? Maksudnya kayak active ingredients seperti apa yang kita cari untuk sebuah produk tersebut gitu. Sebetulnya mungkin oke. tak rasa tuh Ya, pertanyaannya banyak berarti ya, tapi mungkin ketemu Dok Fik tuh rasanya kayak kira-kira tiba-tiba semua terjawab gitu ya. Padahal mungkin kayak pertanyaan standar gini. Kita ketemu orang dan orang ini selalu mengatakan, aku udah pakai produk dari klinik A atau aku udah pakai produk dari kliniknya B gitu kan, dari produk dokter ini atau dokter itu. Nah, bagaimana sih sebetulnya caranya meyakinkan untuk orang itu mau cobain Biskin? Nah, mungkin pertanyaan itu kali ya. Iya. Sebenarnya kalau seperti itu paling gampang adalah ketika kita berani untuk melakukan treatment ke dia. Itu ya. Sebelum kita ke treatment deh. Pertama pertanyaannya adalah kita udah pakai atau belum? Itu dulu. hmm, Ketika kita belum pakai, mau saya ngomong sebagus apa, sehebat apa, seperti apa, itu pasti udah ada nggak pasti cuman yang dianggap tuh kayak cuman berapa persennya doang. Tapi ketika kita udah pakai, kita udah ngerasain, kita udah yakin, baru kita bisa nawarin ke orang lain. Biasanya seperti itu. Tapi kuncinya di awal adalah pakai dulu. Terserah deh mau pakai es krimnya dulu, mau pakai misalnya liquid blastnya dulu, atau mau pakai anything lah gitu ya. Mau cuman pakai sabunnya dulu, tapi kita tahu kita pakai nih. Memang ada bagus ya kita udah pakai serangkaian. Tapi at least kita pakai dulu. Kalau kita nggak pakai, kita tuh nggak akan bisa untuk ngomong ke orang lain. Tapi ketika kita pakai, kita bisa tahu, oh yang dirasain seperti ini. Jadi saya bisa cerita ke orang lain. Itu satu. Yang kedua adalah yang paling gampang adalah ajak untuk treatment. Artinya treatment apa? Kita bisa ngelakuin LV Pro.
gitu loh. Kita bisa nge-treatment orang. Ketika kita bisa treatment orang, itu adalah juga kemudahan buat kita. Kenapa saya bilang buat kemudahan? Ini loh, kamu saya pakein hasilnya, kulitnya nggak apa-apa. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga biasanya gini, ketika orang itu ngomong, saya udah pakai produk dokter sekian puluh tahun. Nah, oke, tapi kita juga harus pintar-pintar. Kita gini, kadang-kadang itu yang susah adalah ketika kita udah dibilang dari dokter, kita udah ciut karena kita nggak yakin sama produknya. Ya, jadi yang satu satu hal yang kita ya ini adalah satu. Kamu tahu nggak sih kalau kamu udah berapa lama pakai produk dokter? Biasanya gitu. Berapa lama pakai produk dokter? Udah sekian tahun misalnya. Kalau kamu lepas, apa yang kamu rasain? Pernah nggak kamu lepas? Biasanya saya nanya dulu, pernah nggak dilepas? Kalau pernah lepas, apa yang paling kamu rasain? Lepasnya berapa lama? Lepasnya seminggu kah, 2 minggu kah, atau sebulan? Kalau kamu lepas, mukamu seperti apa? Itu yang selalu saya tanyain. Nah, pasti mereka kan jawab. Biasanya rata-rata mereka kan jawab, iya sih, mukanya begini. Kalau nggak dipakai kulitnya begini. Nggak sayang tah mukamu, kamu gituin terus. Nggak sayang kah mukamu, kamu kasih obat krim yang kencang-kencang terus. Sekarang loh, Hmm. kamu sekalinya ke klinik dokter berapa berapa uang yang kamu habiskan. Belum lagi, iya kalau cuman seminggu, sebulan sekali. Kalau kamu kadang-kadang sebulan bisa 2 3 kali. Apakah kamu ke dokter penyakit, kamu bener ke dokter kulit atau dokter kecantikan? Itu juga akan beda loh, gitu ya. Nah, itu yang selalu saya tanyain dulu di awal ketika, nah kamu nggak pengen tah coba yang lebih alami. Saya memang tidak bisa menjanjikan bahwa kalau pakai produkku awal-awal tidak ada masalah, belum tentu. Karena ini produk semuanya alami. Tapi yang saya tahu pasti yakin ketika pakai produk ini, cepat atau lambat kulit kamu jadi lebih sehat. Cepat atau lambat muka kamu jadi nggak ketergantungan sama obat dokter. Dan cepat atau lambat muka kamu bisa loh pakai skincare yang over the counter. Salah satunya mungkin kayak pakai Biskin. Dan jujur hasilnya akan lebih bagus. Nggak pengen kah kamu kayak gitu? Hmm. Kadang-kadang kalau kita pakai skincare kulit kita jadi kepiting rebus. Atau kalau kadang-kadang kalau kita pakai dari dokter kulit kita jadi kayak bopeng gitu ya. Nah, kamu nggak sayang kah muka kamu seperti itu terus-terusan? Mau nggak? Yuk kita nutrisi pakai yang benar. Tapi memang butuh waktu, butuh proses, nggak bisa cepet. Kita harus ngeluarin dulu nih yang lama dari kulit kita untuk siap menerima yang baru. Gimana caranya kalau kita nggak keluarin dulu yang lama gitu. Nah itu kita harus ngomong seperti itu sih biasanya. Boleh ya, kamu saya dampingi. Ingat kata-kata itu. Saya dampingi karena saya juga eh, pernah untuk dapet dokter nggak saya dampingin, mukanya berantakan gitu ya. Jadi apa? Saya Hmm. dampingin ya pelan-pelan. Saya dampingin pelan-pelan sampai kamu kulitnya bener gitu. Nanti kalau misalnya memang kamu masih ragu, kamu boleh nih konsultasi ke dokternya. Tapi kan saya nemenin kamu. Kalau dokternya kan waktunya terbatas nih. Kalau aku kan apa waktunya lebih luas. Jadi nanti saya akan temenin kamu kayak gitu. Banyak loh yang udah terbantu dengan produk Biskin ini. Contohnya si A, si B, si C. Nah itu kita harus buat testimoni kayak gitu. Tapi kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa. Saya ini nggak lagi jualan kok. Saya cuma pengen kamu kulitnya sehat aja. Karena saya tuh kasihan loh ngeliat kulit kamu kayak gitu. Saya tuh kasihan aja ngeliat kamu pakai dokter gitu. Sampai kapan kita nggak tahu. Saya nggak tahu sih. Saya kasihan aja gitu. Tapi kalau kamu mau, kamu nyoba aja. Saya bisa nge-treatmentin kamu gitu. Nah itu bisa kita pakai seperti itu. Tapi kita dasarnya harus yakin dulu. Kalau kita nggak yakin ya kita nggak bisa ngomong. Seperti itu biasanya. Ya, ini menarik sih. Ini teman-teman ya, ini saya mau nanya.
Itu tadi Dok Fik ngomong panjang lebar, ada yang nyatet nggak? Nah, kalau diulang saya bingung. Ngulangin ya, Wal. Makanya, makanya Taufik udah ngajarin loh. Tadi tuh handling objection-nya bagus banget loh teman-teman. Jadi teman-teman ini dengar ya. Bagaimana caranya dia handling objection ke orang ya kan? Itu ya intinya pertama, makanya ini saya ulang ya. Saya ulang garis besarnya. Yang pertama, itu harus yakin sendiri, yakin dulu, makanya harus pakai dulu ya kan. Nah, pada waktu sudah mulai ngerasakan bahwa ngerasakan perbedaan, ya kan, kulitnya jadi lebih sehat, ya kan. Dari situlah baru bisa ngelihat temennya atau siapapun, loh kulitmu kok nggak sehat, gitu kan ya dok maksudnya kan. Jadi ingin membantu, yuk tak bantu yuk supaya kulit wajahmu sehat, ya kan. Nah, makanya tuh tadi saya tuh khawatir nih banyak teman-teman mungkin karena udah malam gini kan, jadi sambil mengerjakan yang lain nggak dicatat tuh tadi itu. Itu tadi handling objection-nya bagus banget loh. Ya, jadi intinya tuh ngajak untuk orang itu untuk mendapatkan kulit yang lebih sehat. Ya, jadi itu tadi ada kata kuncinya lagi. Yuk tak dampingi. Nah, ini makanya teman-teman pentingnya pengetahuan. Ya, saya tahu nih banyak teman-teman kadang-kadang tuh takut dok ngomong mendampingi, ya kan? Kadang-kadang tuh banyak teman-teman terjebak kepinginnya jual terus lari, kan itu banyak ya. Ya, jadi makanya cuman dapat penjualan di depan, tapi nggak bisa dapat repeat order. Kenapa? Karena nggak berani dampingin. Itu. Tapi ya itu untuk dampingin dibutuhkan pengetahuan, ya kan? Tapi minimal teman-teman. Kenapa kok tadi di awal saya sempat spill juga, saya tanyakan ke David, David, Biskin dari kapan sih, ya kan? Intinya apa? Jujur hari ini kalau memang orang itu nggak yakin sama Biskin, ya kan? Ya kalau saya pribadi, saya cuman pengen sharing sama teman-teman, ya sebetulnya udah ini kali ya, terlambat lah istilahnya. Karena saya ingat tuh 2015 pertama kali Biskin pertama kali launching, saya tahu di situ banyak orang nggak percaya. Ya kan? Kenapa? Lo jujur, kita aja para leader-leadernya juga belum pakai pada waktu itu. Ya kan? Tapi itu 2015. Tapi kalau kita bisa bertahan 10 tahun, ya kan? Berarti kan produknya bagus. Ya kan? Nggak mungkin dong. Ya kan? Kalau produknya jelek, kita bisa bertahan sampai 10 tahun. Itu. Ya, jadi itu mendampingi itu juga kata kuncinya. Ya, Nah, ini ini kayaknya sebelum saya banyak jelaskan yang, panjang lebar, tambah malam pertanyaannya tambah banyak kan? nah itu, Silakan Pak Ronald. ya mesinnya pada diesel ya, toh. Jadi panasnya lama. Utama Nah, ini tutup pada ada nanya sekarang ya. dari Lisa ya. Silakan Lisa Pak mau Ronald. ngomong sendiri? Ya, tanya dok. Itu kemarin sih ada temen sih yang tanya, eh, kalau misalkan kita sudah pakai LV, apakah masih perlu list? Kalau misalkan aku mau treatment, mungkin sebulan sekali itu laser. Ya, saya bilang sih ya, terserah, nggak apa-apa juga sih. Saya bilang gitu sih dok. Bener nggak? Iya. Jadi tergantung sih lasernya laser apa dulu sih sebenarnya. Tapi pada dasarnya kalau ditanya, walaupun kita udah pakai LV, boleh nggak sih kita pakai treatment ke dokter, kita mau laser atau kita mau mikrodermabrasi segala macam. Sebenarnya boleh karena gini, orang itu kadang-kadang punya kesenangan sendiri ketika dilakukan facial kayak itu adalah me time-nya, killing time-nya atau kayaknya ya waktulah buat mereka sendiri untuk menikmati gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya boleh atau nggak, boleh-boleh aja selama kayak misalnya kalau dia pakai LV ya tetap nggak bisa botox, filler kayak gitu tuh sebaiknya nggak. Tapi kalau mau laser atau mau ya cuma sekedar buat eh, supaya menyenangkan hati, it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah sih, gitu. Oke. Sama ini tanya satu lagi dok. Kemarin tuh saya tuh ngomong-ngomong sih sama teman saya kan. Dia itu rutin yang namanya suntik vitamin C. Jadi saya pun pas pada waktu itu kan kepengen masuk ke biskinnya. Ah enggak Alif, aku paling nggak seneng ribet-ribet seperti ini. Aku suntik apa vitamin C aja saya bisa kulit saya tuh cerah, glowing. Eh ya oke juga sih. Ya antara bingung sama gimana gitu loh. Jadi teman itu kemarin ada yang bilang gitu.
Saya kepengennya cuma suntik vitamin C aja, saya nggak pengen yang ribet gitu loh. Apakah itu Tunggu, betul, biasanya Dok? gini, kalau saya nanya, kalau kayak gini biasanya, oh iya, pengen glowing suntik vitamin C. Berapa kali seminggu, berapa Hmm. bulan, berapa bulan sekali. Vitamin C-nya Hmm. pakai glutathione atau enggak? Vitamin C-nya murni vitamin Nah, C atau enggak? Vitamin C-nya pakai multivitamin atau enggak? Ya, oke lah ya, kamu pengen eh, glowing, kamu pengen cerah, atau kamu merasa kayak, oh vitamin C cerah. Ya saya selalu kan kaitkan, kamu tahu nggak, untuk memberikan kecerahan butuh vitamin C berapa banyak? Sekali hmm. suntik? No. Butuh lebih dari 5 kali suntik dalam setiap minggu. Baru benar-benar cerah. Tapi Oke. pertanyaannya, dan harus dosis tinggi ya. Itu harus dosis tinggi. Pertanyaannya, kalau suntik vitamin C, itu kan ke badan. Berarti kan Hmm. dosisnya akan lebih tinggi. Ginjalnya Hmm. bermasalah nggak? Sedangkan kita nggak butuh loh vitamin C Hmm. sebanyak itu. Ginjalnya bermasalah nggak? Itu satu. Yang Hmm. kedua, kalau dia bilang, oh aku nggak sering-sering 3 bulan sekali, yakin 3 bulan sekali, terus kamu bisa jadi glowing. Vitamin C pada dasarnya ketika kita suntik ke badan lewat pembuluh darah, nggak akan ke kulit. Ke kulit itu udah yang paling terakhir. Dia kan ke organ Hmm. tubuh yang benar-benar dibutuhin dulu nih. Nah, itu baru gitu. Jadi kalau ditanya kayak gitu, ya bisa, tapi kan cepet hasilnya juga nggak bisa maksimal kayak gitu. Nah, itu bisa. Jadi biasanya kalau suntik vitamin C ya, suntik vitamin C itu dosisnya untuk jadi glowing itu butuh dosis yang tinggi dan berkali-kali. Bisa putih nggak? Bisa. Oke. Tapi repetisinya tuh Oh. harus banyak dan harus ada Hmm. glutationnya, harus ada. Jadi nggak biasanya nggak bisa murni vitamin C tuh, gitu. Apalagi kalau Hmm. kita badannya lagi soak-soaknya nih, lagi misalnya kita lagi ada demam, ada batuk atau pilek, kita suntik vitamin C, udah pasti nggak mungkin kena ke wajah. Karena itu kayak gini, Hmm. kita tuh kalau bawa vitamin, kita lewat pembuluh darah, kita akan bawa dulu ke organ-organ yang penting. Sedangkan wajah kita, organnya tuh dianggap nggak penting, gitu. Dan paling jauh kan, jadi itu yang paling sangat ini. Jadi biasanya saya gitu, nggak sayang tah ginjalmu kamu suntikin vitamin C terus. Lama-lama jadi Oke. batu ginjal, bisa jadi pengendapan, bisa kerusakan ginjal gitu. Bisa saya gituin sih. Ada bagusnya ketika kita memang pengen cerah ya kita pakainya topikal harus karena targetnya kan di situ gitu. Oke. Thank you, Dok Fik. Sama-sama. Oke, ini yang dari Febri ini artinya ini ya kita butuh untuk nanti bikin event-event onsite di mana nanti kita trial bareng dan di situ akan diajarin gitu ya untuk lebih detailnya nih ke cara makainya gitu ya. Karena saya sendiri banyak belajar waktu di event onsite ya. Kalau online gini ini kan kadang susah ya untuk ngeliatinnya ya. Jadi kayak caranya untuk meratakan tuh tab-tabnya tuh seperti apa. Nah, itu tuh paling paling apa namanya? Detailnya nanti bagusnya tuh waktu kita bikin acara onsite ya. Oke, itu ada lagi teman-teman? Tadi ada pertanyaan untuk ini ya, untuk BPOM dari Kak Eni sudah saya bantu jawab ya. Pasti semua produk HDI kita dan Biskin itu pasti ada sertifikasinya ya, baik BPOM maupun halal. Untuk nomor serinya BPOM-nya nanti bisa ditanyakan ke customer service ataupun juga bisa dibantu Nggak ya. usah, kita Mungkin bisa scan. Ada barcode-nya ada kalau barcode-nya. Bepom. Ah, tuh bisa ya. Ada Di barcode-nya. Jadi kemasannya udah silakan ada di ya. scan barcode-nya aja. Oke. Ada kok di setiap kotak itu pasti ada POM NA-nya juga biasanya. Nah, tuh udah langsung terjawab ya. Jadi bisa kita cek. Sip. Ada lagi? Ini mau Ada ketemu Dok pertanyaan Fik dari nih. Bu Eni. Nah, ya. Siapa mau ketemu Dok Fik? Ya, ini kalau mendampingi online gimana?
Iya, jujur saya juga beberapa itu ada mendampingi online. Memang lebih sulit ya Bu mendampingi online karena tidak ada kedekatan sama sekali dengan orang. Apalagi kalau pasien dengan saya nggak punya kedekatan. Bersyukurnya kalau upline online gitu ya masih ada hubungan atau ada kedekatan. Tapi em, kalau online gimana? Kalau online tetap ya kita bisa, bukan berarti kita nggak bisa. Saya pun tetap sampai sekarang masih mendampingi secara online karena nggak semua orang datang ke sanctuary gitu ya. Gimana, Bu? Yang paling penting dokumentasi foto dari depan, dari samping kanan dan samping kiri, tanpa kamera belakang, tanpa kamera depan, tanpa filter. Jadi benar-benar bare face. Terus habis cuci muka, itu wajib. Jadi kalau saya tidak ada foto depan, samping kanan kiri, dan bare face, saya nggak akan konsultasi. Bukan saya sombong ya. Karena kalau saya konsultasi, tapi nggak tahu wajahnya kayak apa, percuma saya konsultasi. Hari ini saya pernah dapat, hari ini foto dari depan, jerawatnya di sini. Jerawatnya ini dari sini nih ke sini. Di sininya bersih, bersih dong. Saya bilang mukanya bersih Bu, nggak ada apa-apa. 3 hari lagi komplain, 3 hari komplain mukanya segini jerawatan. Yang kemarin di foto di sini nih, yang sekarang di sini. Yang disalahin siapa? Gak bisa kan? Kita nggak bisa disalahin. Tapi makanya saya bilang foto depan, kanan kiri. Nggak ada masalah dok, kanan kiri nggak apa-apa. Kita yang menilai ada masalah atau enggak. Kita yang nilai, bukan orang itu. Satu. Yang kedua, biasanya ketika online saya bilang, saya sudah harus benar-benar detail. Nama, eh, alamatnya di mana, umurnya berapa, kebiasaannya apa. Kebiasaan tuh dari apa? Kebiasaan pakai skincare-nya. Kenapa harus saya tahu kebiasaan pakai skincare-nya? Ini orang pakai skincare-nya suka ganti-ganti atau enggak? Ini orang pakai skincare-nya rutin atau enggak? Jangan-jangan bolong-bolong gitu ya. Nah itu kita tanya kebiasaannya, kebiasaan makannya, kebiasaan kerjanya, kebiasaan mensnya. Itu biasanya tuh bakal saya tanyain kalau saya online ya. Saya tanyain tuh semua. Terus dulunya pakai skincare apa? Sekarang pengennya hasilnya apa? Itu saya selalu kan tanyain. Kemudian yang saya lakukan tuh apa? Setelah saya tahu itu semua, saya pasti nyaranin, oh bagusnya pakai ini, ini. Setelah 2 hari, kalau dia baru pertama kali 2 hari atau 3 hari, maksimal biasanya 2 hari, saya tanya lagi, Ibu pakai produknya gimana? Seperti yang Ibu jelaskan. Biasanya kan orang kan ngomong gitu, seperti yang Ibu jelaskan. Bu, boleh Bu, dijelasin lagi yang saya jelaskan seperti apa. Jadi saya akan balikin lagi nanya. Karena orang itu akan biasanya akan balik akan ngomong ke saya. Seperti ini dok, seperti yang dokter bilang. Boleh Ibu kasih tahu saya lagi seperti apa yang Ibu pakai. Saya akan ulang seperti itu. Pastiin dulu dia udah pakai dengan baik dan benar atau belum. Di orang itu baru beli ya, baru beli. Itu saya pastiin dulu. Kemudian setelah itu kalau bisa telepon ditelepon ya. Biasanya kalau saya walaupun online saya telepon. Saya telepon, saya video call. Saya maunya video call. Terserah deh mau jam berapa. Pokoknya saya akan video call di jam ya kalau saya di jam kerja ya. Saya video call, kemudian saya tanyakan kebiasaan apa, kerjanya apa, gimana cara pakainya. Seperti ibu, seperti apa? Itu saya tanyain. Setelah itu, setelah saya tanyain, oke, kalau dia sesuai, ya udah. Kalau nggak sesuai, kita jelasin ulang sampai dia benar-benar paham. Itu udah 2 hari. Hari ke-7, saya akan tanya lagi. Saya bilang biasanya, mungkin kalau ibu kan upline-nya atau ibu ya ibu yang jemput bola ya. Tapi kalau saya biasanya saya minta, Bu, hari ke-7 ya. Kalau ibu hari ke-7 enggak WhatsApp saya anggap mukanya oke. Saya tidak akan menerima komplain lagi ketika ibu ada komplainan. Karena saya di sini bukan upline downline ya, itu di garis bawah. Tapi kalau upline downline, saya yang jemput bola. Hari ke-7 saya tanya, Bu, kulitnya seperti apa? Hari ke-7, hari 2 minggu, biasanya kalau udah baru 1 bulan. Kalau nggak ada masalah ya sudah.
Tapi kalau ada masalah, kita benar-benar dampingin per 2 minggu. Dan saya dari awal ngomong, Bu, saya bukannya cerewet. Saya cuman pengen tahu kulit ibu ada perkembangan atau enggak. Karena saya nggak mau ibu udah beli mahal-mahal, tapi ibu nggak cocok atau ibu ada masalah. Jadi saya mau ibu ada perkembangannya. Memang saya jadinya cerewet, Bu, gitu. Atau nanti biasanya 1 bulan, kalau dulu itu saya nggak nanya gimana kulitnya, tapi saya ada kedekatan, misalnya ngobrol apa aja gitu. Nanti dia bakal spill sendiri. Sebulan udah, kalau nggak ada masalah ya sudah. Tapi kalau memang dia punya masalah kayak jerawat atau flek, kita tanya bulan ke-2. Ibu gimana kulitnya? Bulan kedua dan seterusnya gitu. Jadi tiap orang akan beda-beda. Tapi akan tetap saya jelasin, iya tetap. Gimana dok kalau misalnya ternyata tidak ada perubahan? Jangan dibilang, iya ya Bu, memang ibu nggak ada perubahan. Ya jangan Bu, kalau udah kayak gitu, saya 100% yakin downline ibu nggak akan beli, nggak akan repeat order, nggak akan mau pakai. Bu, ini sudah mulai membaik, kulitnya sudah mulai halus. Jadi dilanjut ya Bu, karena produk Biskin adalah produk natural. Tekanin lagi, produknya semua alami. Jadi butuh waktu, nggak bisa cepet gitu ya. Sambil menemukan masalah dia kenapa kok nggak hilang, hilang. Saya pernah punya orang yang punya jerawat. Begitu jerawatnya hilang, begitu berhenti, mukanya ternyata jamuran karena kebanyakan pakai steroid gitu. Ya, jadi selalu gitu, per 2 minggu atau 2 minggu, sebulan, 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 sebulan gitu. Jadi dilepas nggak? Nggak saya lepas. Saya bilang, per 1 bulan ya, ibu WA saya. Saya bilang gitu di awal. Seperti itu Bu. Kalau upline downline makanya saya bilang lebih enak. Kita jemput bola. Kalau saya yang begitu, saya diomelin. Seperti itu Ibu. Terjawab Bu. Ya, terjawab ya Kak ini, Bu Eni. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi ya, boleh ya. Nah, ini sambil ini ya, tadi ada ini, diinfokan Biskin meledak di Pontianak. Nah, ada kabar kalau di Singkawang, nah kesempatan justru ya buat Bu Eni untuk membuat Biskin meledak di Singkawang. Ya. Di Pontianak tetap masih boleh kok. Ya. Berita gembiranya itu gini loh teman-teman. Kita ini meskipun HDI ya kan sudah berusia sampai hari ini juga sudah 30 tahun ya kan. Biskin sudah 10 tahun lebih. Di kota manapun tetap masih ada kesempatan ya kan. Nanti ada sesinya tersendiri ya kan. Itu loh. Tadi Bu Sari apa namanya sempat WA saya. Di kota Semarang, bayangin tuh. Masih ada orang yang nggak tahu HDI. Ya kan? Jadi Anda nggak usah bingung bahwa wah berarti Pontianak udah meledak, ya kan? Berarti Pontianak nggak bisa, masih bisa, ya kan? Jadi tetap aja dikerjakan, ya kan referensi-referensi Anda. Oke, ini sudah 8.50 teman-teman. Ada lagi Pak Maka Rana? kita masuk ke sesi berikutnya yaitu foto. Oh iya betul. Kita foto bersama. Ayo kita on cam dulu sebentar, kita mau foto ya buat kenang-kenangan. Ya, semuanya senyum, senyum ya. 1, 2, 3. Cekrik. Sebentar, Kak Siswe itu. Nggak kelihatan, kurang cahaya. Cuman Iya, kelihatannya siluet. siswe itu kok cuman bayangan doang. Lagi di luar soalnya. Lagi Iya. di luar ya. Oke, oke. Oke, ya terima kasih banyak buat teman-teman semua yang hadir ya di